Saat sedang dalam perjalanan bulan madu, saya bertengkar dengan suami saya. Ketika hendak naik pesawat, dia meninggalkan saya sehingga saya ketinggalan penerbangan. Saya tidak membuat keributan, hanya dengan tenang mengganti tiket. Jika sudah ketinggalan, maka mari kita bercerai saja. Untuk ketiga kalinya, pengeras suara di bandara mengumumkan bahwa penerbangan dari Denpasar ke Jakarta akan segera menutup gerbang keberangkatan. Saya masih berdiri terpaku di luar gerbang nomor 6. Tangan saya mencengkeram tali tas begitu erat hingga ujung jari saya terasa kebas. Cahaya lampu putih di langit-langit memantul di lantai keramik yang mengilap, memperlihatkan dengan jelas wajah tegang saya dan punggung dingin pria yang telah saya panggil suami selama 3 tahun terakhir. Namanya Bagas, dan saya Hana. Kami baru saja menyelesaikan bulan madu kami yang tertunda, sebuah perjalanan yang seharusnya menebus bulan-bulan pernikahan yang memudar karena pekerjaan, uang, dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang diam-diam menumpuk seperti bara api di bawah tungku. Hanya karena sekotak salep alergi yang disiapkan khusus oleh ibu saya, Bagas langsung naik pitam sejak di area pemeriksaan bagasi. Dia bilang saya merepotkan, pergi berlibur tapi membawa banyak sekali barang. Saya menjelaskan bahwa kulit saya mudah iritasi karena panas pantai. Ibu khawatir kulit saya akan perih, jadi dia berpesan untuk membawanya, tetapi Bagas tidak mau mendengarkan. Dia merebut kotak salep itu dari tangan saya, melemparkannya langsung ke tempat sampah terdekat, lalu dengan dingin menarik kopernya dan berjalan mendahului. Saya mengejarnya, suara saya bergetar, "Bagas, itu barang yang disiapkan ibuku. Kalau kamu tidak suka, tidak perlu dibuang seperti itu." Dia berbalik dengan cepat, matanya penuh kekesalan. "Hanya karena sekotak salep saja kamu heboh seperti kehilangan emas. Kamu tahu tidak, gara-gara kamu, moodku jadi hancur?" Saya terdiam. Selama beberapa hari di Bali, dia selalu mudah tersinggung. Saya ingin mengambil foto di pantai Pandawa, dia bilang saya norak. Saya ingin makan hidangan laut yang layak, dia mengeluh mahal. Saya memesan hotel di dekat pantai, dia mengeluh jauh dari pusat kota. Saya terus berpikir dia lelah, terus berpikir jika saya sedikit mengalah maka perjalanan ini akan damai. Tapi ternyata, kesabaran saya di matanya hanyalah sesuatu yang bisa diinjak-injak lagi dan lagi. Antrian orang yang masuk ke gerbang keberangkatan sudah mulai menipis. Petugas darat mengingatkan para penumpang terakhir untuk menyiapkan dokumen mereka. Bagas berdiri tepat di depan gerbang, di tangannya ada boarding pass yang sudah dia remas hingga kusut. Dia menoleh ke arah saya, tetapi di matanya tidak ada keraguan sedikit pun, hanya ada tantangan dingin seolah berkata, "Kalau kamu masih mau berlebihan, tanggung sendiri akibatnya." Saya melangkah cepat di belakangnya. Sepatu hak tinggi saya mengetuk lantai keramik dengan suara kering. Tetapi ketika saya hanya beberapa langkah darinya, dia sudah memberikan boarding pass-nya kepada petugas, menunduk, dan berjalan masuk ke Garbarata. Saya pikir dia akan menoleh, setidaknya sekali. Saya pikir setidaknya dia akan menunggu saya di pintu atau mengirim pesan menyuruh saya cepat. Tapi tidak, punggungnya menghilang di balik tikungan, begitu tegas hingga hati saya serasa diletakkan di tanah lalu diinjak dengan dingin. Petugas menatap saya, bertanya dengan lembut, "Maaf, Bu, boarding pass-nya?" Saya dengan panik membuka tas untuk mengambil dokumen, paspor, KTP, boarding pass, semuanya ada. Saya mengulurkannya. Tapi tepat pada saat itu, pintu Garbarata mulai tertutup. Petugas memeriksa informasi lalu menatap saya dengan menyesal. "Mohon maaf, Bu. Pintu pesawat sudah ditutup. Ibu tidak bisa naik penerbangan ini lagi." Saya melihat melalui jendela kaca besar, pesawat putih biru di landasan mulai bergerak perlahan. Sinar matahari senja di Bali menyilaukan, terpantul di badan pesawat seperti sebilah pisau tipis yang mengiris hati saya. Di dalam pesawat itu ada suami saya, bagasi kami, dan apa yang saya kira adalah akhir dari bulan madu. Hanya saya yang tertinggal. Saya tidak menangis, juga tidak memanggil namanya di tengah bandara seperti wanita gila. Saya hanya berdiri di sana, memandangi pesawat yang semakin menjauh hingga melesat ke langit dan menghilang di balik awan putih yang cerah. Pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya juga jatuh, pecah dengan sangat pelan, tetapi tidak ada cara untuk menyambungnya kembali.
Ponsel di saku bergetar. Saya membuka layar, melihat pesan dari Bagas. Kamu ganti tiket sendiri saja. Aku pulang duluan. Jangan kekanak-kanakan lagi. Saya membaca kalimat itu berulang-ulang. Tidak ada satupun pertanyaan apakah saya baik-baik saja, tidak ada permintaan maaf, tidak ada sedikit pun kekhawatiran saat meninggalkan istrinya sendirian di bandara yang asing, hanya ada 3 kata. Jangan kekanak-kanakan lagi. Seolah-olah semua kesalahan ada pada saya. Seolah-olah saya ditinggalkan adalah harga yang harus dibayar karena berani membantahnya. Saya tidak membalas. Saya mengambil tangkapan layar pesan itu dan menyimpannya di folder khusus di ponsel. Saya sendiri tidak mengerti mengapa saya melakukannya. Mungkin firasat seorang wanita yang terluka terkadang lebih tajam dari logika manapun. Saya menarik koper kabin saya ke konter layanan pelanggan untuk mengubah jadwal penerbangan. Sambil berusaha menjaga suara tetap normal, saya berkata, "Mbak, saya mau ganti ke penerbangan paling pagi ke Jakarta." Pegawai itu memeriksa sistem lalu berkata, "Penerbangan terdekat besok pagi, Bu. Harus transit di Surabaya." Saya mengangguk, mengeluarkan kartu debit untuk membayar biaya perubahan tiket. Mesin EDC menunjukkan transaksi gagal. Saya pikir karena masalah jaringan, jadi saya beralih ke kartu kredit bersama kami berdua, tetap gagal. Pegawai itu menatap saya dengan kasihan. "Apakah ada metode pembayaran lain, Bu?" Saya terpaku. 2 kartu yang paling sering saya gunakan, 1 kartu gaji saya, 1 lagi kartu kredit bersama setelah menikah, tiba-tiba keduanya tidak bisa digunakan. Hawa dingin menjalar di punggung saya. Saya memeriksa dompet, mengumpulkan semua sisa uang tunai. Jumlahnya pas untuk membayar biaya perubahan tiket. Ketika menerima konfirmasi jadwal baru, tangan saya masih terasa dingin. Tepat pada saat itu, seorang wanita parubaya yang berdiri di belakang saya mendekat. Dia mengenakan jaket berwarna krem, wajahnya ramah tetapi tatapannya penuh simpati. "Mbak ini yang tadi ditinggal suaminya di gerbang keberangkatan ya?" Saya tertegun, belum sempat menjawab, suaminya menghela napas. "Kami duduk di dekat suami Mbak di pesawat. Dia sama sekali tidak menyebut-nyebut soal Mbak, begitu duduk langsung mengobrol dan tertawa dengan seorang gadis muda. Mereka bahkan memakai gelang yang sama." Wanita itu merendahkan suaranya seolah takut menyakiti saya lebih dalam. Gadis itu memanggil suami Mbak Mas Bagas dengan sangat akrab. Suami Mbak bahkan mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar, akhirnya tenang juga. Saya merasa darah di tubuh saya membeku. Ternyata dia tidak meninggalkan saya karena marah. Ternyata di balik pintu pesawat itu bukanlah kecerobohan sesaat, melainkan sebuah ruang kosong yang telah dia siapkan untuk diisi oleh wanita lain. Saya menunduk lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Pak, Bu." Wanita itu memegang tangan saya dengan lembut. "Nak, apapun yang terjadi harus tenang. Jangan biarkan orang itu menyakitimu sekaligus membuatmu kehilangan semua jalan keluar." Kalimat itu seolah menyadarkan saya. Saya menarik koper keluar dari area konter tiket, mencari sudut yang sepi, lalu segera menelepon layanan pelanggan bank. Setelah beberapa langkah verifikasi, suara operator terdengar di telepon. "Dengan Ibu Hana, kartu kredit gabungan Anda telah diminta untuk diblokir sementara oleh Bapak Bagas dengan alasan pencegahan sengketa aset suami istri. Untuk kartu gaji Ibu juga ada permintaan pemblokiran darurat sejak pagi ini. Informasi konfirmasi cocok dengan data pribadi Ibu." Saya memejamkan mata. Pagi ini, ketika saya masih di area pemeriksaan keamanan, ketika saya masih mencoba menjelaskan tentang salep yang disiapkan Ibu, Bagas telah diam-diam memblokir kartu saya. Dia tidak hanya ingin meninggalkan saya di bandara. Dia juga ingin saya tidak punya uang untuk mengganti tiket. Tidak punya uang untuk menyewa hotel, tidak punya cara untuk mengurus diri sendiri. Saya membuka mata, melihat lalu lalang orang yang tergesa-gesa menarik koper di lobi bandara. Di tengah suara pengumuman, tangisan anak-anak, dan derit roda koper di lantai, saya mendengar dengan jelas suara lain di dalam hati saya. "Hana, jangan menangis lagi. Mulai saat ini, yang perlu panik bukan kamu. Saya meminta bank mengirimkan seluruh riwayat pemblokiran kartu,
sekaligus membuka kembali sementara akun gaji saya untuk memeriksa transaksi terakhir. Ketika layar menunjukkan beberapa transfer dana yang aneh, saya melihat nama seorang wanita berulang kali. Rania, 30 juta, 20 juta, sebuah tagihan perhiasan 48 juta, dan sebuah transfer sebesar 100 juta ke sebuah perusahaan agen properti di Jakarta. Saya menatap nama itu. Sudut bibir saya tanpa sadar terangkat, tetapi hati saya sedingin es. Bagas, kamu sudah bersusah payah membangun drama seperti ini, maka mulai hari ini, saya akan duduk dengan tenang di kursi penonton, mencatat setiap dialog, setiap bukti. Lalu dengan tangan saya sendiri, saya akan menarik tirai agar semua orang bisa melihatnya. Saya memesan kamar di sebuah hotel dekat bandara. Bukan karena ingin beristirahat, tetapi karena saya butuh tempat yang cukup tenang untuk menatap lurus pada kenyataan. Taksi meninggalkan Bandara Ngurah Rai saat langit sudah gelap. Di kedua sisi jalan, lampu kuning berkilauan. Deretan pohon kelapa menciptakan bayangan panjang di kaca mobil. Saya duduk di kursi belakang, memeluk tas di dada. Di dalamnya ada ponsel, dokumen identitas, dan konfirmasi penerbangan baru. Baru beberapa jam yang lalu, saya masih seorang istri yang mencoba mempertahankan sisa-sisa martabat terakhir dari pernikahan 3 tahun kami. Sekarang, saya tahu saya sedang berdiri di perbatasan antara memaafkan dan menyelamatkan hidup saya sendiri. Ponsel bergetar lagi, sebuah nomor tak dikenal menelepon. Saya menatap layar beberapa detik lalu menekan tombol jawab, sambil mengaktifkan perekam suara. "Hana, kamu di mana?" Suara Bagas terdengar, tidak ada kekhawatiran. Hanya ada nada kesal seolah-olah saya baru saja memberinya masalah besar. "Di mana aku berada? Apa masih penting bagimu?" Di seberang sana hening beberapa detik, lalu dia tertawa dingin. "Jangan berlebihan. Aku sudah kirim pesan, kan, kamu ganti tiket sendiri. Masalah sepele begini kamu suka sekali mengubahnya jadi tragedi." Saya melihat keluar jendela kaca. Sebuah sepeda motor yang ditumpangi sepasang suami istri muda melintas. Wanita yang duduk di belakang memeluk erat punggung suaminya, rambutnya berkibar ringan ditiup angin malam. Pemandangan itu membuat tenggorokan saya tercekat, tetapi suara saya tetap tenang. "Masalah sepele itu kamu meninggalkan istrimu di bandara, atau kamu memblokir kartuku sejak pagi?" Bagas langsung mengubah nadanya. "Kamu bicara apa?" "Bank sudah mengonfirmasi. Kartu kredit bersama diblokir atas permintaanmu. Kartu gajiku juga dikirimi permintaan pemblokiran darurat menggunakan data pribadiku." "Bagas, kamu ingin aku terjebak di Bali tanpa uang, tanpa tiket, tanpa hotel, kan?" Dia terdiam. Keheningan itu lebih jelas dari pengakuan manapun. Sesaat kemudian, dia menggeram, "Aku hanya berjaga-jaga. Akhir-akhir ini kamu sering marah-marah, aku takut kamu mentransfer semua uangnya." Saya tertawa, tetapi mata saya perih. "Uang gajiku, kamu juga takut aku transfer? Jangan cari-cari alasan. Dalam pernikahan, uang siapapun adalah uang bersama. Kalau begitu, uang yang kamu transfer ke Rania juga uang bersama?" Di seberang sana, napasnya tiba-tiba berhenti. Saya mendengar dengan jelas suara pelan seperti gelas yang diletakkan keras di atas meja. "Siapa yang memberitahumu nama itu?" "Tidak perlu ada yang memberitahu. Rekening koran yang memberitahu." Bagas menghela napas, suaranya panik bercampur marah. "Hana, jangan seenaknya menyelidiki. Rania itu hanya adik kenalan. Dia sedang kesulitan jadi aku bantu sedikit. Sedikit itu 30 juta, 20 juta, lalu tagihan perhiasan hampir 50 juta. Sudahlah." Bentakannya menghantam telinga saya, tetapi kali ini saya tidak gemetar. Mungkin ketika seorang wanita sudah merasakan sakit yang paling dalam, rasa takut akan mati dengan sendirinya. "Bagas, aku tanya untuk terakhir kalinya. Wanita yang duduk di sebelahmu di pesawat hari ini, apakah itu Rania?" Dia tidak langsung menjawab. Saya memejamkan mata. Jawabannya sudah ada dalam keraguan-raguannya itu. "Aku lelah. Nanti di Jakarta kita bicara." "Tidak perlu. Mulai sekarang. Semua bukti yang akan bicara menggantikanku." Saya menutup telepon sebelum dia sempat membentak lagi.
File rekaman tersimpan. Saya menamainya panggilan setelah ditinggal di bandara. Nama file yang kering, tetapi di dalam hati saya, ada sesuatu yang terbakar perlahan. Setibanya di hotel, saya check-in lalu menarik koper ke lantai 12. Kamarnya luas, bersih, dengan jendela kaca yang menghadap ke landasan pacu di kejauhan. Sebuah pesawat baru saja lepas landas, lampu merahnya berkedip di langit yang gelap. Saya berdiri memandanginya cukup lama. Bandara malam ini telah mengajari saya satu hal. Ada penerbangan yang jika sudah terlewat, ya sudahlah. Tetapi ada orang yang melewatkan kita sama sekali tidak boleh berbalik dan mengejarnya. Saya mandi sekilas, mengganti pakaian dengan piyama hotel, lalu duduk di meja kerja, laptop terbuka, ponsel diletakkan di sampingnya. Buku catatan hotel saya gunakan untuk membuat catatan. Saya masuk ke akun internet banking, mencetak rekening koran 6 bulan terakhir. Semakin ke bawah saya menggulir, tangan saya semakin dingin. Selain transfer ke Rania, ada banyak pembayaran di restoran-restoran mewah di Jakarta. Tepat pada malam-malam saat Bagas bilang harus menjamu klien. Ada tagihan pemesanan hotel di akhir pekan. Ada sebuah transfer sebesar 100 juta ke sebuah perusahaan agen properti di kawasan Kelapa Gading. Jantung saya berdebar kencang. Seorang pria yang hanya sekadar selingkuh tidak perlu berurusan dengan agen properti. Seorang suami yang hanya membantu adik kenalan yang kesulitan tidak perlu membelikan perhiasan, memesan kamar hotel, memblokir kartu istri, lalu meninggalkannya di bandara. Saya membuat folder baru di desktop, menamainya bukti perceraian. 3 kata itu muncul membuat dada saya nyeri, tetapi sekaligus membuat saya luar biasa sadar. Saya menyimpan setiap tangkapan layar, setiap rekening koran, setiap pesan, setiap file rekaman. Setelah selesai, saya menelepon layanan pelanggan bank sekali lagi, meminta konfirmasi tertulis mengenai waktu pemblokiran kartu, dan siapa yang meminta pemblokiran kartu kredit bersama. Petugas mengatakan besok pagi saya bisa datang ke cabang terdekat untuk melakukan verifikasi dan menerima surat konfirmasi sementara. Saya menjawab, "Baik, tolong dicatat." Saya mencurigai ada seseorang yang menggunakan informasi pribadi saya secara tidak sah. Setelah mengucapkan kalimat itu, saya merasa sedikit lebih ringan. Dulu, setiap kali ada masalah, saya selalu berpikir harus menjaga martabat suami, menjaga keharmonisan keluarga, menjaga citra baik di hadapan kedua keluarga besar. Tapi martabat itu pada akhirnya hanya menutupi kebusukan di dalamnya. Bagas tidak hanya mengkhianati saya, dia juga telah merencanakan segalanya agar saya tidak sempat bertahan. Jika hari ini saya tidak punya sisa uang tunai di dompet, jika saya tidak bertemu pasangan suami istri yang baik hati itu, jika saya panik dan menangis meneleponnya memohon bantuan, mungkin dia akan semakin puas. Menjelang tengah malam, sebuah permintaan pertemanan muncul dari akun bernama Rania. Foto profilnya adalah seorang gadis muda mengenakan gaun putih, berdiri di tepi pantai. Di pergelangan tangannya, berkilauan sebuah gelang yang sama persis dengan yang pernah saya lihat di tangan Bagas beberapa minggu lalu. Saya menatap layar lekat-lekat, lalu menekan tombol terima. Kurang dari 1 menit kemudian, dia mengirim pesan. "Mbak Hana. Saya dengar dari Mas Bagas katanya, Mbak salah paham. Kami hanya teman biasa, kok." Saya tidak membalas. Saya membuka halaman profilnya. Foto terbaru diunggah sore ini, pemandangan dia duduk di dekat jendela pesawat, memegang segelas minuman, dengan keterangan, akhirnya sebuah perjalanan yang damai. Di sudut foto, meskipun hanya terlihat sebagian lengannya, saya masih mengenali jam tangan Bagas. Saya mengambil tangkapan layar, menyimpannya. Lalu saya mematikan ponsel, merebahkan diri di tempat tidur. Langit-langit kamar berwarna putih, sunyi seperti selembar kertas kosong. Saya tahu malam ini saya tidak akan bisa tidur, tetapi mulai saat ini, saya juga tahu saya tidak akan lagi menjadi istri yang hanya bisa mengalah. Bagas telah mendorong saya ke jurang. Maka, saya akan bangkit dari dasar jurang itu, membawa serta semua kebenaran yang coba dia kubur. Keesokan paginya, saya bangun saat langit masih remang-remang. Semalam hampir tidak tidur, tapi kepala saya terasa luar biasa jernih.
Saya membuka tirai jendela, memandang ke jalan di depan hotel. Lalu lintas mulai ramai. Beberapa orang menarik koper tergesa-gesa menuju bandara, seolah takut ketinggalan pesawat. Dulu saya juga seperti itu. Takut ketinggalan pesawat. Takut membuat suami tidak senang. Takut satu omelan dari Bagas membuat sepanjang hari terasa berat. Tapi setelah semalam, satu-satunya hal yang saya takuti adalah terus hidup buta dalam pernikahan yang sudah membusuk dari dalam. Saya mengenakan gaun sederhana, merias wajah tipis untuk menutupi mata yang sembab, lalu memasukkan laptop, buku catatan, dan semua dokumen ke dalam tas. Sebelum meninggalkan kamar, saya menatap kembali tempat tidur putih bersih yang belum tersentuh oleh tidur nyenyak. Saya berjanji pada diri sendiri. Mulai hari ini, setiap langkah saya harus punya tujuan. Saya tiba di cabang bank terdekat saat baru saja buka. Petugas, setelah memeriksa informasi saya, mempersilakan saya masuk ke ruang pribadi. Di atas meja ada segelas air mineral, selembar formulir, dan tatapan sedikit canggung darinya. Mungkin kasus sengketa suami istri tidak jarang terjadi, tetapi seorang suami menggunakan data istri untuk memblokir kartunya tepat di hari dia meninggalkan istrinya di bandara, bahkan bagi petugas itu pun sulit dipercaya. Ibu Hana, kami mengonfirmasi bahwa kartu kredit gabungan diminta untuk diblokir sementara oleh Bapak Bagas pada pukul 9.42 pagi kemarin. Alasan yang tercatat di sistem adalah untuk pencegahan risiko keuangan akibat konflik pernikahan. Saya bertanya perlahan, bagaimana dengan kartu gaji saya? Dia menatap layar, suaranya lebih pelan. Permintaan pemblokiran darurat dikirim melalui layanan telepon otomatis dengan verifikasi menggunakan nomor KTP dan beberapa data pribadi, tapi jika ibu menegaskan bukan ibu yang melakukannya, kami akan membuat berita acara dugaan penggunaan data pribadi secara tidak sah. Saya mengangguk. Saya butuh berita acara itu, dan saya butuh rekening koran 6 bulan terakhir dengan stempel konfirmasi dari bank. Petugas itu menatap saya sejenak lalu berkata, "Ibu sedang mempersiapkan untuk proses hukum, ya?" Saya tidak menghindar. Benar, saya sedang mempersiapkan perceraian. Mengucapkan dua kata itu, hati saya masih terasa nyeri. 3 tahun pernikahan bukanlah baju bekas yang bisa dilepas begitu saja. Tapi ketika pemakainya sudah tercekik, melepaskannya bukan lagi pilihan, melainkan jalan untuk bertahan hidup. Saya menandatangani setiap lembar kertas, menerima setiap salinan rekening koran, setiap berita acara konfirmasi. Kertas-kertas hitam putih di tangan saya terasa tipis, tetapi lebih berat dari semua sumpah yang pernah diucapkan Bagas di hari pernikahan kami. Keluar dari bank, saya menelepon sebuah kantor pengacara di Jakarta. Yang mengangkat adalah asisten pengacara bernama Ibu Sarah, suaranya jelas dan profesional. Saya menjelaskan secara singkat. Suami berselingkuh, ada indikasi pengalihan aset bersama, memblokir kartu, dan meninggalkan saya di bandara. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu dia berkata, "Ibu simpan semua bukti aslinya. Jangan hapus pesan, jangan melakukan konfrontasi lebih lanjut sendirian. Sore ini jika ibu sudah tiba di Jakarta, Ibu Sarah bisa bertemu dengan ibu pukul 4 sore." Saya langsung menjawab, "Saya akan datang." Menutup telepon, saya menarik koper menuju bandara. Penerbangan transit melalui Surabaya akan berangkat menjelang siang. Saya membeli sebotol air, duduk di ruang tunggu, membuka ponsel dan memeriksa kembali folder bukti. Pesan dari Rania masih ada di sana, manis dan palsu. Dia mengirim satu baris lagi, "Mbak jangan bikin Mas Bagas jadi sulit," katanya Mbak pencemburu, jadi aku juga jadi tidak enak. Saya menatap kalimat itu lama sekali, lalu mengambil tangkapan layar. Rania pikir dia menang. Dia pikir hanya dengan berbicara lembut, dia bisa mengubah saya menjadi istri yang tidak masuk akal, dan dia menjadi gadis malang yang disalahpahami. Saya tidak membalas. Karena ada jebakan yang tidak perlu kita masuki, cukup berdiri di luar, dan dengan tenang menunggu si pemasang jebakan terperosok sendiri. Saat waktunya naik pesawat, saya masuk ke kabin kelas bisnis, hasil menukarkan poin yang terkumpul. Baru saja meletakkan tas,
Saya melihat sosok yang familiar di barisan kursi diagonal di depan. Gaun putih, rambut bergelombang ringan, pergelangan tangan dihiasi gelang yang berkilauan. Rania, dia mengangkat kepala, tatapan kami bertemu, wajahnya seketika menegang. Dalam beberapa detik yang singkat, saya melihat dengan jelas kepanikan melintas di matanya yang dirias dengan cermat, tapi dengan sangat cepat, dia tersenyum, senyum yang dipaksakan. Mbak Hana, kebetulan sekali. Saya duduk, mengencangkan sabuk pengaman, dengan tenang menatap gelang di tangannya. Iya, kebetulan sekali. Kemarin kamu terbang bersama suamiku, hari ini terbang bersamaku. Wajahnya memucat, tetapi masih mencoba menjaga suara tetap lembut. Mbak salah paham. Aku dan Mas Bagas hanya teman. Kemarin kami bertemu tidak sengaja. Saya membuka ponsel dan meletakkannya di sandaran tangan kursi, layarnya masih menampilkan foto yang dia unggah di media sosial. Sudut foto memperlihatkan jam tangan Bagas, dan di pergelangan tangannya ada gelang pasangan. Teman biasa tapi pergi satu penerbangan, pakai gelang yang sama, menerima transfer uang, lalu mengirim pesan menyuruhku, jangan membuatnya sulit. Dia menggigit bibir, matanya bergerak cepat melihat penumpang di sekitar. Seorang pramugari datang bertanya kami ingin minum apa. Saya tersenyum, saya minta air hangat. Oh iya, Mbak, boleh tolong jadi saksi? Kalau ada orang yang bilang hubungannya dengan suami saya hanya teman, tapi menerima uang dan berlibur bersamanya saat bulan madu kami, menurut Mbak itu normal tidak? Pramugari itu tertegun. Beberapa penumpang di dekatnya juga menoleh. Wajah Rania memerah padam, suaranya bergetar, Mbak, tolong jangan bicara keras-keras. Masalah pribadi, sebaiknya diselesaikan secara pribadi. Saya memiringkan kepala menatapnya. Pribadi? Saat kamu duduk di sebelah suamiku di penerbangan kemarin, apa kamu memikirkan kata pribadi? Saat dia meninggalkan aku di bandara untuk duduk di sebelahmu, apa kamu merasa bersalah? Rania menunduk, kedua tangannya saling meremas. Saya tidak butuh jawabannya. Keheningannya sudah cukup. Saya mengaktifkan perekam suara di ponsel. Meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah, lalu menatap keluar jendela. Pesawat mulai bergerak. Kali ini, saya bukan lagi orang yang tertinggal. Saya adalah orang yang menaiki penerbangan saya sendiri, membawa serta kebenaran, bukti, dan hati yang sudah berhenti gemetar. Pesawat baru saja lepas landas dari landasan pacu, Rania duduk diam seperti patung. Dia tidak lagi memiliki penampilan manis seperti saat mengirim pesan kepada saya semalam, juga tidak ada senyum percaya diri seperti saat pertama kali bertemu. Saya melihat dengan jelas kedua tangannya yang diletakkan di pangkuan, terus-menerus mengepal dan membuka. Gelang perak di pergelangan tangannya berkilauan di bawah cahaya kabin, seperti sebuah pengakuan tanpa suara. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya tahu terkadang keheningan lebih membuat orang panik daripada interogasi. Tak lama kemudian, dia berdiri, berjalan ke samping kursi saya, dan merendahkan suaranya, Mbak Hana, bisa kita bicara berdua saja? Saya mendongak menatapnya. Bicara apa? Soal kamu menerima uang dari suamiku? Atau soal kamu pergi bersamanya selama bulan madu kami? Wajahnya pucat pasi. Beberapa penumpang di dekatnya melirik, Rania buru-buru menggigit bibir, suaranya lebih pelan. Saya mohon Mbak jangan memperbesar masalah di sini. Saya tidak tahu Mas Bagas dan Mbak masih ada hubungan. Dia bilang kalian sudah lama pisah ranjang, hanya belum sempat mengumumkannya. Saya menatapnya lama. Di matanya ada ketakutan, tetapi juga ada perhitungan. Jika dia benar-benar ditipu, orang pertama yang seharusnya dia benci adalah Bagas. Tetapi kalimat pertama yang dia katakan kepada saya adalah memohon agar tidak memperbesar masalah. Saya mengambil segelas air hangat yang baru saja diberikan pramugari, menyesapnya, lalu meletakkannya. Kamu tidak tahu kami masih ada hubungan, tapi apa kamu tahu kemarin adalah hari terakhir bulan madu kami? Dia tergagap. Mas Bagas bilang. Bilang itu hanya perjalanan untuk menyelesaikan perceraian dengan baik-baik. Saya tertawa sangat pelan, tawa yang tidak ceria, hanya dingin.
Menyelesaikan perceraian dengan membawa selingkuhan. Rania, menurutmu saya harus percaya kamu naif, atau percaya kamu terlalu serakah sehingga pura-pura tidak tahu? Dia menunduk. Saya melihat bahunya bergetar tetapi air matanya belum jatuh. Mungkin dia sedang mempertimbangkan peran apa yang lebih cocok dimainkan dalam situasi ini. Sesaat kemudian, suaranya tercekat, saya dan Mas Bagas benar-benar belum melewati batas. Dia hanya kasihan karena saya sedang kesulitan, jadi dia membantu. Gelang ini juga saya beli sendiri. Saya membuka ponsel, menunjukkan tangkapan layar rekening koran di hadapannya. Transfer 30 juta, 20 juta, dan tagihan perhiasan hampir 50 juta terpampang jelas di layar. Jadi, ini uang siapa yang beli? Bibirnya bergetar. Saya melanjutkan. Setiap kata diucapkan perlahan. Saya tidak butuh pengakuanmu sekarang. Semakin kamu menyangkal, semakin banyak alasan bagi saya untuk menyerahkan semuanya kepada pengacara. Kamu harus ingat, uang yang ditransfer Bagas kepadamu selama masa pernikahan kami adalah harta bersama. Jika uang itu digunakan untuk membeli hadiah, rumah, atau apapun atas namamu, saya berhak menuntut untuk ditarik kembali. Mendengar kata ditarik kembali, raut wajah Rania berubah total. Dia mendongak. Apa maksud Mbak? Mas Bagas bilang itu uang pribadinya. Dia juga memberitahuku bahwa kamu hanya teman biasa. Kalimat itu membuatnya bungkam. Saya menyimpan kembali ponsel saya, bersandar di kursi. Di luar jendela, awan putih bergulung-gulung, damai hingga terasa kejam. Dulu saya pikir langit hanya indah jika ada orang yang saya cintai duduk di samping. Sekarang saya baru mengerti. Langit paling indah adalah saat kita tidak lagi ditarik ke dalam lumpur oleh orang yang jahat. Ketika pesawat mendarat di Surabaya untuk transit, Rania hampir bersembunyi di barisan paling belakang. Saya sengaja berjalan lebih lambat, bukan untuk mencegatnya, tetapi untuk melihat siapa yang akan dia telepon. Benar saja, baru saja keluar dari pintu pesawat, dia langsung menyelinap ke sudut, menekan nomor telepon. Suaranya panik bercampur marah. Mas Bagas, Mbak Hana tahu semuanya. Dia punya rekening koran, punya foto, dan dia bilang akan menuntut kembali uangnya. Jelaskan padaku, apartemen di Kelapa Gading itu ikut terseret tidak? Saya berdiri beberapa meter darinya, ponsel di saku baju masih merekam. Hanya kalimat apartemen di Kelapa Gading saja sudah cukup membuat hati saya terasa berat. Jadi, firasat saya tidak salah. Uang 100 juta yang ditransfer ke agen properti bukan kebetulan. Bagas tidak hanya membelikan gelang dan hadiah, dia mungkin juga telah diam-diam membelikan rumah untuk Rania dengan uang bersama kami. Saya tidak mendekat. Saya membiarkannya bicara sampai selesai, membiarkan kepanikannya membuka satu lagi pintu rahasia. Ketika saya mendengarnya menggeram, jangan sampai aku yang menanggung semuanya sendirian. Saya tahu hubungan yang tampaknya manis itu sudah mulai retak. Orang yang saling mengkhianati dengan kebohongan, cepat atau lambat akan saling menerkam demi kepentingan pribadi. Penerbangan lanjutan ke Jakarta lepas landas sekitar 1 jam kemudian. Saya duduk diam di kursi, membuka buku catatan, menulis 3 baris. Rania tahu soal apartemen Kelapa Gading. Bagas bilang itu uang pribadinya. Perlu memeriksa transaksi agen properti dan aset atas nama pihak ketiga. Setiap baris tulisan seperti jarum yang menjahit kembali ketenangan dalam diri saya. Sakit, tapi pasti. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, langit Jakarta mendung. Angin sore yang dingin menembus lapisan tipis baju saya, membuat saya menggigil. Saya menarik koper ke lobi kedatangan. Begitu menyalakan ponsel, serangkaian panggilan tak terjawab dari Bagas muncul. Disusul sebuah pesan, segera pulang. Jangan sampai aku yang mencarimu. Saya melihat tulisan itu tanpa rasa takut. Saya hanya mengambil tangkapan layar, menyimpannya ke folder bukti, lalu memesan taksi online langsung ke kantor pengacara Ibu Sarah. Dalam perjalanan, saya melihat kota yang berlalu di luar jendela. Jalanan yang akrab tiba-tiba terasa asing.
Saya meninggalkan Jakarta dengan harapan menyelamatkan pernikahan, tetapi kembali dengan sebuah koper, setumpuk bukti, dan keputusan yang tak tergoyahkan. Saya akan bercerai. Bukan untuk membalas dendam pada Bagas, tetapi untuk mengembalikan kebebasan pada diri saya sendiri. Taksi berhenti di depan sebuah gedung perkantoran di Jalan Jenderal Sudirman saat hari sudah mulai gelap. Saya menarik koper, mendongak menatap dinding kaca yang memantulkan langit kelabu Jakarta. Hati saya tiba-tiba terasa berat seolah ada batu yang menekan dada. 3 tahun lalu, saya mengenakan gaun pengantin, melangkah ke altar bersama Bagas dengan seluruh keyakinan seorang wanita yang berpikir telah memilih dengan benar. 3 tahun kemudian, saya melangkah ke kantor pengacara dengan sebuah koper di belakang dan folder bukti di ponsel. Hidup memang tahu cara menyadarkan orang dari mimpi dengan tamparan tanpa suara. Pengacara Sarah adalah seorang wanita berusia 40-an, rambutnya disanggul rapi, suaranya tenang tetapi tatapannya sangat tajam. Dia mempersilakan saya duduk, menuangkan segelas air hangat, lalu berkata, "Ibu ceritakan saja sesuai urutan waktu. Apa yang ada buktinya, tunjukkan pada saya. Apa yang belum ada bukti, kita catat dulu untuk diverifikasi nanti." Saya membuka laptop, mengeluarkan ponsel, dan satu persatu menunjukkan kepadanya pesan Bagas yang menyuruh saya mengganti tiket sendiri. Berita acara bank yang mengonfirmasi pemblokiran kartu, rekening koran transfer dana ke Rania, tagihan perhiasan, transfer 100 juta ke agen properti. Pesan dari Rania dan rekaman suara di bandara dan di pesawat. Saya bercerita sangat pelan, takut melewatkan satu detail pun. Semakin saya bercerita, saya merasa suara saya semakin tenang, seolah orang yang ditinggalkan, yang dikhianati, yang gemetar di hotel semalam bukanlah saya, melainkan seorang wanita lain di dalam kenangan. Pengacara Sarah mendengarkan hingga selesai, terdiam beberapa detik, lalu menarik setumpuk kertas di hadapannya. "Ibu Hana, pertama-tama saya katakan terus terang, jika semua bukti ini terverifikasi, posisi Ibu sangat kuat. Tindakan Pak Bagas yang sepihak memblokir kartu gabungan, dugaan penggunaan data pribadi Ibu untuk memblokir kartu gaji, ditambah indikasi pengalihan aset bersama kepada pihak ketiga, semuanya adalah poin yang sangat penting." Saya merapatkan kedua tangan. "Bagaimana dengan apartemen di Kelapa Gading?" "Saya baru mendengarnya dari Rania di telepon, belum punya dokumen. Itu perlu kita verifikasi. Kita bisa mengajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan jika ada dasar bahwa dia sedang berusaha menghilangkan aset. Sementara itu, saya akan memandu Ibu untuk mengumpulkan informasi dari agen properti, rekening koran bank, dan sumber-sumber sah lainnya. Ibu sama sekali tidak boleh secara ilegal mengakses akunnya, mencuri dokumen, atau melakukan apapun yang bisa menjadi bumerang." Saya mengangguk. Yang saya butuhkan saat ini bukanlah luapan amarah, melainkan jalan yang bersih untuk keluar dari lumpur. Tepat pada saat itu, ponsel saya bergetar. Bagas menelepon, saya menatap pengacara Sarah. Dia mengangguk pelan, meletakkan alat perekam di atas meja, lalu memberi isyarat agar saya mengaktifkan pengeras suara. Saya menekan tombol jawab. "Hana, kamu di mana?" Suaranya menggeram. Mencoba terdengar tenang tetapi tidak bisa menyembunyikan hilangnya kendali. "Aku sedang melakukan apa yang perlu kulakukan." "Kamu sudah ke pengacara, kan?" Saya tidak menjawab. Dia tertawa sinis. "Kamu pikir dengan beberapa tangkapan layar itu kamu bisa berbuat apa? Rania itu hanya teman. Uang yang aku transfer itu pinjaman. Soal kartu, aku blokir untuk melindungi aset bersama, itu sepenuhnya wajar." Pengacara Sarah mengangkat kepala menatap saya, memberi isyarat agar saya membiarkannya terus bicara. Saya merendahkan suara. "Lalu, transfer 100 juta ke agen properti di Kelapa Gading itu bagaimana?" Di seberang sana hening. Hanya jeda singkat, tetapi cukup bagi saya untuk mendengar kepanikannya. "Kamu dengar omong kosong dari mana? Aku peringatkan kamu, jangan seret orang luar untuk merusak nama baikku. Kalau kamu masih memperbesar masalah, aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan dan kehilangan muka di hadapan seluruh keluarga." Saya menatap alat perekam di meja, tiba-tiba hati saya menjadi dingin.
Bagas, kamu sedang mengancamku? Aku hanya mengingatkanmu. Perempuan yang bercerai itu tidak ada bagus-bagusnya. Kamu pikir orang tuamu bisa tahan? Kamu pikir rekan kerjamu akan memandangmu seperti apa? Mungkin dulu kalimat-kalimat itu cukup untuk membuat saya takut. Saya pernah takut orang tua sedih, takut tetangga bergunjing, takut dicap tidak bisa menjaga suami. Tapi saat ini, ketika mendengar pria yang telah mengkhianati saya menggunakan martabat untuk memaksa saya menunduk, saya hanya merasa jijik. Aku tidak takut lagi. Saya berkata sangat pelan, tetapi setiap kata terasa mantap. Yang seharusnya takut adalah kamu. Karena mulai sekarang, setiap kata yang kamu ucapkan bisa menjadi bukti. Bagas terdiam. Beberapa detik kemudian, dia mengertakkan gigi. Baik. Kamu mau main sampai akhir. Aku akan layani. Panggilan terputus. Pengacara Sarah mematikan alat perekam, menyimpan filenya ke komputer, lalu berkata, bagian ini sangat penting. Ini menunjukkan adanya tindakan penekanan dan ancaman mental. Mulai sekarang, ibu jangan bertemu dengannya sendirian lagi. Jika perlu pulang untuk mengambil barang, harus ada yang menemani atau memberitahu keamanan gedung sebelumnya. Sebaiknya, rekam semuanya. Saya melihat koper di samping saya. Di rumah yang pernah saya sebut sebagai tempat berlindung, masih ada dokumen pribadi, laptop lama, beberapa buku tabungan, dan barang-barang pemberian ibu saya saat menikah. Saya tahu saya harus kembali ke sana sekali lagi. Bukan untuk memohon, tetapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya sebelum Bagas sempat berbuat kurang. Pengacara Sarah mencetak daftar hal-hal yang perlu dilakukan, mengajukan gugatan cerai, meminta rekening koran lengkap, memverifikasi aset properti, mengajukan permohonan pencegahan pengalihan aset bersama. Melihat tulisan yang jelas di atas kertas, saya merasa rasa sakit di hati saya mulai memiliki bentuk. Ketika rasa sakit memiliki bentuk, orang akan tahu dari mana harus memotongnya. Meninggalkan kantor pengacara, saya tidak langsung pulang. Saya menelepon Dian, sahabat karib saya. Han, kamu sudah pulang? Suaramu kenapa? Saya melihat barisan lampu merah mobil yang memanjang di depan, berkata perlahan, Di, malam ini temani aku pulang ambil barang. Aku mau cerai. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu suara Dian merendah, tunggu di situ. Aku jemput sekarang. Saya menutup telepon, mendongak menatap langit Jakarta yang gelap. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, saya tidak lagi merasa sendirian dalam pernikahan ini. Bagas punya Rania, punya kebohongan, punya perhitungan kotor. Sedangkan saya punya kebenaran, punya hukum, dan punya diri saya sendiri yang baru saja tersadar. Dian datang sangat cepat. Dia turun dari mobil, melihat saya berdiri di depan lobi gedung, dan tanpa banyak bertanya langsung memeluk saya erat. Pelukan itu membuat semua yang saya tahan sejak dari Bali hingga Jakarta nyaris tumpah. Tapi saya menggigit bibir, menahannya. Sekarang bukan waktunya menangis. Saya menunjukkan beberapa tangkapan layar dan berita acara bank kepada Dian. Semakin dia melihat, wajahnya semakin pucat karena marah. Bagas melakukan ini padamu? Saya mengangguk. Iya. Dan aku takut di rumah masih ada sesuatu yang lebih penting. Aku harus mengambil dokumen-dokumen itu sebelum dia sempat menyembunyikannya. Dian menarik tangan saya ke mobil. Aku ikut denganmu. Kalau dia berani macam-macam, aku panggil satpam langsung. Apartemen kami berada di sebuah kompleks di kawasan Kuningan. Saat lift naik ke lantai 18, saya melihat bayangan saya terpantul di dinding baja yang dingin. Wanita di dalamnya masih saya, tetapi tatapannya sudah berbeda. Bukan lagi tatapan istri yang takut suaminya marah, melainkan tatapan seseorang yang telah melihat jurang di bawah kakinya dan memutuskan untuk berbalik. Pintu rumah sedikit terbuka. Baru saja melangkah masuk, saya mendengar suara gaduh dari kamar tidur. Bagas sedang mengobrak-abrik lemari. Sebuah koper besar terbuka di lantai. Pakaian, dokumen, kotak jam tangan berserakan di mana-mana. Melihat saya masuk bersama Dian, dia tertegun, lalu menyeringai. Hebat. Pulang ke rumah sendiri, masih bawa orang luar untuk jadi saksi? Saya meletakkan ponsel di meja, menyalakan perekam suara secara terang-terangan.
Benar. Aku tidak mau bicara berdua denganmu lagi. Bagas melirik ponsel, wajahnya muram. Kamu pikir dengan merekam aku jadi takut? Hana, jangan perburuk keadaan. Asal kamu berhenti, aku bisa melupakan soal kamu pergi ke pengacara. Dian tertawa dingin. Kamu yang melupakan? Kamu meninggalkan istrimu di bandara, memblokir kartunya, mentransfer uang ke selingkuhanmu. Sekarang kamu bicara seolah memberi pengampunan? Bagas melotot. Ini urusan suami istri. Kamu jangan ikut campur. Saya melangkah maju, berdiri di depan Dian. Sejak kamu membawa Rania dalam perjalanan bulan madu kami, ini bukan lagi urusan kami berdua. Wajahnya berubah, tetapi dengan cepat dia kembali menggeram. Sudah kubilang, Rania hanya teman. Kamu yang berasumsi sendiri dan menghancurkan keluarga ini. Keluarga ini hancur sejak kamu merencanakan pemblokiran kartuku, bukan sejak aku mengetahuinya. Dia menerjang hendak merebut ponsel di meja. Dian langsung menghalangi, sementara saya mundur selangkah, suara saya menjadi dingin. Coba saja sentuh. Kamera di ruang tamu sedang merekam, ponselku juga. Kalau kamu mau menambah bukti ancaman dan perampasan barang pribadi, lanjutkan saja. Bagas berhenti. Amarah di wajahnya berubah menjadi kebingungan. Saya tidak lagi memandangnya, langsung berjalan ke ruang kerja kecil di samping kamar tidur. Dokumen-dokumen penting saya masih ada di laci. Kontrak kerja, buku BPJS, dokumen bank, salinan akta nikah, dan beberapa buku tabungan atas nama saya sebelum menikah. Saya mengumpulkan semuanya ke dalam map. Ketika menarik laci paling bawah, saya melihat kuncinya telah dicongkel. Di dalamnya kosong. Saya berbalik dan bertanya, buku tabungan yang diberikan ibuku sebelum menikah, di mana? Bagas menghindari tatapan saya. Aku tidak tahu. Saya mendekat, menatap lurus ke arahnya. Itu harta pribadiku. Kalau kamu yang mengambilnya, kembalikan sekarang. Dia tersenyum canggung. Uang di rumah kan dipakai bersama. Kenapa dibeda-bedakan? Kalimat itu seperti tusukan pisau yang menancap lurus ke kenangan yang pernah saya coba lindungi. Di hari pernikahan, ibu saya diam-diam menyelipkan buku tabungan itu, berpesan bahwa seorang wanita menikah juga harus punya simpanan untuk berjaga-jaga. Waktu itu saya masih menyalahkan ibu karena berpikir terlalu jauh, masih naif percaya bahwa dengan adanya Bagas, saya tidak perlu berjaga-jaga dari siapapun. Ternyata, seorang ibu yang berpengalaman selalu bisa melihat badai yang belum disadari oleh putrinya. Saya berusaha menjaga suara tetap tenang. Bagas, kamu pakai buku tabungan itu untuk apa? Dia mengerutkan kening. Aku hanya pinjam sementara. Akhir-akhir ini pekerjaan butuh modal. Modal untuk pekerjaan? Atau modal untuk beli rumah buat Rania? Suasana di ruangan seolah membeku. Dian berbalik menatapnya. Bagas mengepalkan tangan, bibirnya terkatup rapat. Keheningannya telah menjawab pertanyaan saya. Saya berjalan lurus ke kamar tidur, membuka lemari pakaian dan mengambil beberapa setel yang penting. Saat menarik koper kecil dari bawah lemari, tangan saya tidak sengaja menyentuh papan alas di belakangnya. Papan itu sedikit miring. Ada celah kecil. Saya berhenti, membungkuk dan mendorongnya pelan. Sebuah kotak kardus coklat tergeletak di dalamnya, tertutup lapisan debu tipis. Jantung saya berdebar kencang. Saya menarik kotak itu keluar, membuka tutupnya. Di dalamnya bukan barang lama, melainkan setumpuk amplop, beberapa nota perhiasan, sebuah kalung wanita yang masih utuh di dalam kotaknya, dan selembar fotokopi surat tanda jadi pembelian apartemen di Kelapa Gading. Di baris penerima uang tertulis dengan jelas. Rania Prameswari. Jumlah uang muka. Rupiah 100 juta. Saya memegang kertas itu, jari-jari saya terasa dingin. Ternyata 100 juta di rekening koran, hanyalah puncak gunung es. Bagas telah menggunakan uang saya, uang dari pernikahan kami, untuk membangun rumah bagi wanita lain. Saya berbalik menatapnya. Kali ini Bagas tidak bisa lagi mengelak. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja ditelanjangi di bawah sorotan lampu. Saya memotret setiap lembar kertas, setiap nota, setiap barang di dalam kotak. Lalu saya menutupnya kembali, memeluk kotak itu.
Terima kasih. Kukira aku butuh waktu berhari-hari untuk menemukan bukti ini. Bagas menerjang. Berikan kotak itu. Dian langsung berteriak, diam di tempat. Aku panggil satpam sekarang juga. Saya menatap Bagas, suara saya sangat pelan tetapi tegas. Mulai saat ini, kamu bukan lagi suamiku. Kamu adalah orang yang akan kutemui di pengadilan. Bagas tertegun mendengar teriakan Dian, tetapi matanya masih terpaku pada kotak di tangan saya. Saya tahu yang dia takuti bukanlah beberapa lembar surat tanda jadi, melainkan seluruh topeng kebaikan yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun bisa terkoyak dalam satu malam. Saya mundur ke arah pintu, satu tangan memeluk kotak, satu tangan menarik koper, ponsel masih merekam di saku baju. Hana, jangan berlebihan. Soal uang, aku bisa jelaskan. Saya menatapnya. Setenang orang asing. Kamu punya banyak sekali kesempatan untuk menjelaskan. Tapi kamu memilih meninggalkan aku di bandara, memblokir kartuku, mengambil buku tabungan pemberian ibuku, lalu membayar uang muka rumah untuk Rania. Wajah Bagas memucat. Buku tabungan itu aku hanya pinjam sementara, belum kupakai semua. Aku berencana mengembalikannya beberapa hari lagi. Sementara, kamu mengambil aset pribadi istrimu tanpa bertanya sepatah kata pun, lalu menyebutnya sementara? Dian berdiri di dekat saya, ponselnya siap menelepon satpam. Bagas melihat kami, sikapnya melunak dengan sangat cepat. Dia melangkah pelan, suaranya merendah seperti orang yang tahu dirinya kalah. Han, kita sudah menikah 3 tahun. Aku salah, aku mengaku. Tapi jangan karena emosi sesaat kamu menghancurkan segalanya. Aku dan Rania tidak serius, aku hanya hilaf sesaat. Saya tertawa. Kata hilaf terdengar begitu ringan hingga bisa menutupi ratusan juta rupiah transfer, sebuah apartemen, malam-malam kebohongan, dan tatapan dingin saat dia melangkah ke pesawat tanpa menoleh. Bagas, kamu tidak hilaf. Kamu serakah. Kamu ingin punya istri yang mengurus rumah, sekaligus punya wanita lain untuk membuktikan kehebatanmu. Kamu ingin mempertahankan aset, sekaligus ingin aku pergi dengan tangan kosong. Jangan ubah perhitunganmu menjadi kesalahan emosional. Wajahnya menegang. Sesaat, saya melihat matanya menggelap, tetapi dia masih berusaha memaksakan ekspresi sedih. Ucapanmu terlalu kejam. Orang yang kejam adalah yang meninggalkan istrinya di bandara. Saya menarik koper ke pintu. Bagas tiba-tiba menghalangi. Kamu tidak boleh membawa kotak itu barang di rumah ini. Saya menatap lurus ke kamera kecil yang terpasang di sudut ruang tamu, lalu menatapnya. Di dalam kotak ini ada dokumen yang berkaitan dengan aset bersama dan aset pribadiku. Jika kamu menghalangi, aku akan melapor ke Polsek untuk dibuatkan berita acara. Mendengar kata Polsek, dia mundur setengah langkah. Dian langsung membuka pintu. Saya melangkah melewati ambang pintu rumah yang pernah saya rawat setiap tirainya, setiap gelasnya, setiap pot tanaman di balkonnya. Anehnya, saat benar-benar pergi, saya tidak merasa menyesal. Saya hanya merasa seperti baru saja keluar dari ruangan yang sudah terlalu lama kekurangan oksigen. Tiba di lobi apartemen, saya duduk sejenak di kursi tunggu, membuka kotak itu untuk melihat lebih teliti. Selain surat tanda jadi apartemen dan nota perhiasan, di bawahnya masih ada setumpuk amplop tua. Saya membuka amplop pertama, di dalamnya ada sebuah kartu ucapan tulisan tangan dengan tulisan yang lembut, "Mas Bagas, aku percaya Mas akan segera menyudahinya dengan dia. Aku tidak butuh status sekarang, aku hanya butuh Mas menepati janji." Tanggal di kartu itu adalah 2 tahun yang lalu. Saya membuka amplop kedua, ketiga. Setiap amplop berisi nama yang berbeda, wanita yang berbeda, dengan tingkat keakraban yang berbeda. Ada yang memanggilnya calon suami, ada yang menyinggung perjalanan dinas ke Bandung, ada yang berterima kasih untuk kalung seharga 18 juta. Dian yang berdiri di samping ikut membaca dan merinding. Ya Tuhan, Han. Dia tidak hanya punya Rania. Dia sudah menipumu sejak lama. Saya memegang surat-surat itu. Hati saya sakit tetapi tidak lagi terkejut. Ketika pengkhianatan sudah menumpuk setinggi gunung, orang tidak lagi akan tumbang karena satu kerikil. Saya memotret semuanya, menyusunnya berdasarkan tanggal,
lalu langsung mengirimkannya kepada pengacara Sarah. Kurang dari 5 menit, dia menelepon kembali. Hana, simpan kotak itu apa adanya, jangan buang apapun. Besok pagi bawa ke kantor saya. Dokumen-dokumen ini bisa membuktikan adanya proses penyembunyian hubungan di luar nikah yang sudah berlangsung lama, sekaligus mendukung tuntutan pembagian harta yang menguntungkanmu. Saya bertanya, bagaimana dengan buku tabungan pemberian ibu saya, Bu? Jika itu adalah harta pribadi sebelum menikah atau hadiah khusus untukmu, kita akan menuntut pengembaliannya. Apakah kamu punya pesan, surat, atau saksi yang bisa membuktikan bahwa ibumu memberikannya khusus untukmu? Saya melihat keluar jendela kaca lobi. Di luar, Bagas berdiri di sudut yang remang-remang, menatap saya dengan tatapan marah bercampur panik. Saya berkata perlahan, ada. Ibu saya tahu, dan saya masih menyimpan foto saat ibu memberikannya. Pengacara Sarah menjawab dengan tegas. Itu lebih baik. Malam ini, carilah tempat yang aman. Jangan kembali ke apartemen sendirian. Saya menutup telepon. Dian meletakkan tangannya di bahu saya. Menginap di rumahku saja. Malam ini kamu tidak boleh sendirian. Saya mengangguk. Sebelum masuk ke mobil, ponsel saya bergetar. Ibu mertua saya menelepon. Saya menatap layar beberapa detik lalu mengangkatnya. Suaranya terdengar kesal. Hana, suami istri kalau ada masalah dibicarakan baik-baik. Kenapa kamu membuat Bagas jadi pusing begini? Laki-laki kadang berbuat salah, sebagai istri harus bisa bersabar untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Saya memejamkan mata. Jika ini adalah saya yang kemarin, mungkin saya akan gemetar menjelaskan. Tapi sekarang saya hanya berkata dengan sangat pelan, Bu, saya sudah bersabar selama 3 tahun. Kali ini, yang saya jaga bukan lagi rumah tangga, melainkan sisa hidup saya. Di seberang sana hening. Saya menutup telepon, masuk ke mobil Dian. Kotak bukti di pangkuan saya terasa seberat masa lalu. Tetapi untuk pertama kalinya, saya merasa sedang berjalan ke arah yang benar. Malam Jakarta di luar jendela tetap gelap. Tetapi saya tahu, selama saya tidak berbalik, fajar pasti akan datang. Malam itu saya menginap di rumah Dian. Mengatakan tidur, tapi sebenarnya saya hanya berbaring miring di tempat tidur kecil di kamar tamu, mata terbuka menatap cahaya lampu jalan yang menembus tirai. Kotak bukti diletakkan di meja samping tempat tidur, seperti saksi bisu dari 3 tahun pernikahan yang pernah saya hargai. Dian membuatkan saya segelas susu hangat duduk di samping saya cukup lama sebelum berkata pelan, Han, aku tahu kamu kuat, tapi kamu boleh merasa sakit. Jangan terlalu memaksakan diri. Saya memegang gelas, kehangatannya merambat ke telapak tangan, tetapi dada saya tetap terasa dingin. Aku tidak berani sakit terlalu lama, Di. Aku takut, begitu aku melunak sedikit saja. Bagas akan kembali mencari cara untuk membuatku merasa bersalah. Dian terdiam. Dia mengerti saya. Selama menjadi istri Bagas, saya sudah terbiasa meminta maaf bahkan ketika saya tidak bersalah. Dia mengerutkan kening. Saya bertanya-tanya apa yang salah dari perkataan saya. Dia diam, saya takut membuatnya sedih. Dia pulang terlambat. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa pria karir memang sibuk. Sampai sekarang, ketika semuanya terbongkar, saya baru sadar betapa saya telah mengiris harga diri saya sendiri untuk menambal pernikahan yang sudah compang-camping. Keesokan paginya, saya membawa kotak itu ke kantor pengacara Sarah. Dia membaca setiap surat, setiap nota, setiap salinan surat tanda jadi, wajahnya semakin serius. Ketika melihat surat tanda jadi apartemen senilai 500 juta, dia mengangkat kepala. Ini bukti yang sangat penting. Jika kita bisa membuktikan uang ini berasal dari aset bersama atau dari aset pribadi Anda yang diambil sepihak olehnya, kita punya dasar untuk menuntut pengembalian nilai yang setara. Saya meletakkan foto buku tabungan pemberian ibu di atas meja. Ini buku tabungan yang diberikan khusus oleh ibu saya. Setelah itu saya simpan di laci terkunci. Tadi malam, laci itu dicongkel dan buku tabungannya hilang. Pengacara Sarah mencatat dengan cepat. Telepon ibu Anda, minta beliau membuat surat pernyataan tertulis mengenai pemberian khusus uang tersebut. Jika ada foto, pesan, atau kerabat yang menjadi saksi, itu akan lebih baik.
Saya mengangguk, baru saja akan menelepon ibu, ponsel saya berdering. Ayah saya. Jantung saya tiba-tiba sesak. Saya tahu Bagas atau ibunya sudah menelepon ke rumah saya lebih dulu. Saya mengangkatnya, berusaha menjaga suara tetap normal. Halo, Ayah. Suara ayah terdengar dalam dan berat. Hana. Keluarga Bagas baru saja menelepon. Mereka bilang kamu membuat keributan karena cemburu dan mengancam akan menuntut suamimu. Ada apa sebenarnya? Saya memejamkan mata. Meskipun sudah siap, saya tetap merasa sakit saat kebohongan berlari lebih cepat dari kebenaran. Ayah, aku akan kirimkan sesuatu. Ayah lihat dulu. Baru nanti aku jelaskan. Saya mengirimkan berita acara bank, pesan Bagas yang meninggalkan saya di bandara, surat tanda jadi apartemen, dan foto-foto surat di dalam kotak. Di seberang sana hening sangat lama, begitu lama hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Akhirnya, suara ayah terdengar, lebih serak dari sebelumnya. Dia mengambil buku tabungan yang diberikan ibumu? Saya menggigit bibir. Iya ya. Aku sedang meminta bantuan pengacara. Ayah saya menghela napas, suaranya bergetar karena marah. Pulanglah, nak. Ayah dan ibu tidak butuh kamu menjaga muka siapapun lagi. Kalau dia sudah memperlakukanmu seperti itu, kami ada di pihakmu. Hanya satu kalimat itu, air mata saya jatuh tak tertahankan. Bukan karena lemah, tetapi karena setelah begitu banyak kehancuran, akhirnya saya punya tempat untuk kembali tanpa dihakimi. Pengacara Sarah dengan lembut mendorong kotak tisu ke arah saya. Saya menyeka air mata, menandatangani surat kuasa agar dia bisa memulai proses hukum yang diperlukan. Mengajukan gugatan cerai, meminta pemblokiran pengalihan apartemen, memverifikasi aliran dana, dan berkoordinasi dengan bank mengenai buku tabungan. Siang harinya, saat saya baru saja meninggalkan kantor pengacara, Bagas mencegat saya di lobi bawah. Dia mengenakan kemeja kusut, matanya merah, jelas tidak tidur semalaman. Tapi alih-alih menyesal, dia menatap saya dengan tatapan penuh kebencian. Kamu sudah puas? Orang tuamu menelepon memarahiku, ibuku juga menangis sepanjang pagi. Apa kamu harus membuat kedua keluarga kehilangan muka seperti ini? Saya berdiri beberapa langkah darinya, tidak mendekat. Yang membuat kedua keluarga kehilangan muka bukan aku. Dia mengertakkan gigi. Kamu mau berapa? Katakan saja. Aku akan memberimu sejumlah uang. Lalu kita cerai baik-baik. Jangan seret Rania. Jangan seret apartemen itu. Jangan sentuh pekerjaanku. Saya menatap pria di hadapan saya. Sampai saat ini, yang paling dia takuti bukanlah kehilangan saya, melainkan kehilangan uang, reputasi, dan jenjang karirnya. Tiba-tiba saya merasa 3 tahun pernikahan kami begitu ringan dan menyedihkan. Aku tidak butuh sedekahmu. Aku hanya akan mengambil apa yang menjadi hakku. Bagas melangkah maju. Suaranya merendah penuh ancaman. Hana, jangan paksa aku. Kalau kamu mendesakku sampai ke ujung, aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Saya mengangkat ponsel, layarnya menunjukkan panggilan yang terhubung dengan pengacara Sarah. Apa yang baru saja kamu katakan? Mau mengulanginya lagi agar pengacaraku bisa mendengar lebih jelas? Wajahnya langsung menegang. Saya tidak menunggunya bereaksi, berbalik, dan melangkah keluar. Siang hari di Jakarta, matahari menyinari aspal, begitu menyilaukan. Tapi kali ini saya tidak menunduk menghindar. Saya tahu pertempuran ini baru saja dimulai, dan Bagas pasti belum akan berhenti. Tetapi saya juga bukan lagi Hana yang berdiri terpaku di gerbang keberangkatan. Saya punya keluarga di belakang saya, pengacara di samping saya, bukti di tangan saya, dan yang terpenting, saya telah mendapatkan kembali diri saya sendiri. Sore itu, saat saya baru tiba di rumah orang tua, sebuah pesan masuk dari grup teman-teman lama Bagas. Awalnya saya berniat mengabaikannya, tetapi ketika melihat tulisan malam ini reuni, Bagas bawa pacar barunya, jantung saya berhenti sejenak. Pengirimnya adalah Tino, ketua angkatan Bagas dulu, yang juga datang ke pernikahan kami. Pesannya sangat singkat. Han, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kalian, tapi Bagas bilang kalian sudah lama pisah ranjang. Malam ini dia membawa Rania untuk bertemu teman-teman.
Kalau itu tidak benar, kamu harus tahu. Saya duduk terdiam di depan meja makan di rumah ibu, menatap semangkuk sup yang masih mengepul. Ibu melihat raut wajah saya berubah, meletakkan sumpitnya. Ada apa lagi, nak? Saya menunjukkan ponsel saya kepada ibu. Beliau membacanya, matanya memerah karena marah. Dia masih berani membawa perempuan itu pamer di depan teman-temannya? Saya mengambil kembali ponsel, suara saya lebih tenang dari yang saya duga. Iya, Bu. Jika dia ingin memainkan drama di depan semua orang, saya akan memberinya panggung yang cukup. Ayah saya mengerutkan kening. Hana, kamu mau ke sana? Aku akan ke sana ya. Bukan untuk membuat keributan, tapi untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Sebelum pergi, saya menelepon pengacara Sarah. Setelah mendengar ceritanya, dia berpesan dengan saksama, kamu tidak boleh menyerang secara pribadi, tidak menghina, tidak memicu perkelahian fisik. Kamu hanya sampaikan fakta yang ada buktinya. Jika ada rekaman suara atau video, pertahankan isinya, jangan dipotong atau diedit. Dan ingat, tujuanmu bukan untuk melabrak, tetapi untuk melindungi kehormatanmu saat difitnah. Saya menjawab, saya mengerti. Malam itu, Dian mengantar saya ke sebuah restoran di kawasan Senopati. Di luar, lampu kuning bersinar terang, suara tawa dan obrolan terdengar dari ruang-ruang pribadi. Saya berdiri di depan pintu ruangan pesta, menarik napas dalam-dalam. Di dalam tas kecil saya ada ponsel, salinan dokumen, beberapa foto bukti, dan sebuah USB berisi rekaman suara. Dulu saya sering datang ke acara kumpul teman Bagas sebagai istri yang diam-diam duduk di sampingnya, tersenyum pada saat yang tepat, dan membiarkannya menjadi pusat perhatian. Hari ini, saya masuk sebagai seorang wanita yang difitnah dan siap untuk merebut kembali nama baiknya. Pintu ruangan terbuka, tawa seketika mereda. Bagas sedang berdiri di tengah ruangan, tangannya diletakkan di punggung Rania. Dia mengenakan gaun berwarna krem pucat, pergelangan tangannya masih dihiasi gelang yang sama, wajahnya dirias lembut seolah-olah dia orang yang paling tidak bersalah. Melihat saya, Bagas tertegun, tetapi dengan cepat dia menyeringai. Hana, kamu kesini mau apa? Saya belum menjawab. Seorang teman lamanya angkat bicara. Gas, ini kan istrimu? Bukannya tadi kamu bilang sudah lama pisah? Bagas tertawa canggung. Memang secara surat belum selesai, tapi perasaan sudah lama berakhir. Hana itu pencemburu dan keras kepala. Perjalanan ke Bali kemarin saja dia sengaja membuat kami ketinggalan pesawat hanya untuk cari gara-gara. Saya menatapnya. Hati saya tenang luar biasa. Kamu bilang aku sengaja ketinggalan pesawat? Rania bersembunyi di sampingnya, berbisik. Mbak Hana, hari ini kan acara kumpul teman. Tolong jangan membuat semua orang jadi tidak nyaman. Saya menoleh ke arahnya. Yang seharusnya merasa tidak nyaman adalah orang yang sadar pergi dengan suami orang selama bulan madu, bukan istri yang ditinggalkan di bandara. Seluruh ruangan hening. Saya mengeluarkan ponsel, membuka foto pesan yang dikirim Bagas setelah meninggalkan saya. Ini pesan yang dia kirim saat saya ditinggal di gerbang keberangkatan, kamu ganti tiket sendiri saja. Aku pulang duluan. Jangan kekanak-kanakan lagi. Beberapa orang menunduk membaca, raut wajah mereka berubah. Bagas buru-buru berkata, pesan tidak membuktikan apa-apa. Itu karena dia yang berlebihan. Saya membuka berita acara bank. Kalau begitu, tindakanmu memblokir kartu kredit bersama sebelum naik pesawat, dan kartu gajiku yang diminta untuk diblokir menggunakan data pribadiku, apakah itu juga karena aku yang berlebihan? Bisik-bisik mulai terdengar. Rania mulai pucat. Saya tidak berhenti. Saya menampilkan rekening koran di layar televisi ruangan melalui koneksi ponsel, transfer dana ke Rania, tagihan perhiasan, surat tanda jadi apartemen di Kelapa Gading senilai 500 juta, semuanya terpampang jelas. Dan ini adalah uang selama masa pernikahan yang ditransfer kepada Rania. Ini surat tanda jadi apartemen, ini nota perhiasan. Saya datang ke sini bukan untuk melabrak. Saya datang karena Bagas baru saja berbohong bahwa saya yang sengaja merusak pernikahan. Padahal, dialah yang membawa wanita lain dalam perjalanan bulan madu kami. Tino, ketua angkatan,
berdiri lebih dulu, wajahnya serius. Gas, kalau semua ini benar, kamu keterlaluan. Kamu tidak bisa membawa orang baru ke sini sambil menjelek-jelekan istrimu seperti itu. Seorang teman wanita lain juga angkat bicara. Han, aku ingat waktu pernikahan kalian. Bagas berjanji di depan semua orang akan menjagamu seumur hidup. Tidak kusangka dia berbuat seperti ini. Wajah Bagas memerah. Dia merebut gelas di meja, menenggaknya, lalu berteriak, semua ini rekayasanya. Dia mau mengambil uangku jadi dia mengarang cerita. Saya memutar rekaman suara Rania di Bandara Surabaya. Suaranya terdengar jelas. Mas Bagas, Mbak Hana tahu semuanya. Dia punya rekening koran, punya foto, dan dia bilang akan menuntut kembali uangnya. Jelaskan padaku, apartemen di Kelapa Gading itu ikut terseret tidak? Suasana di ruangan meledak. Rania berdiri, wajahnya pucat pasi. Mbak merekamku? Saya menatapnya. Kamu takut direkam? Lalu waktu kamu menerima uang, rumah, dan hadiah, apa kamu tidak takut? Rania menoleh ke Bagas. Suaranya bergetar karena marah. Kamu bilang apartemen itu dari uang pribadimu. Kamu bilang kamu, dan dia hanya terikat surat nikah. Bagas menarik tangannya. Diam kamu. Tapi Rania menghempaskannya dengan kasar. Gelang di tangannya membentur ujung meja, menimbulkan suara kering. Kamu juga menipuku. Kalau uang itu aset bersama, kamu mau aku ikut menanggungnya? Ruangan menjadi kacau. Ada yang mencoba menenangkan, ada yang menggelengkan kepala kecewa. Saya berdiri di tengah keributan itu, tiba-tiba merasa semuanya begitu jauh. Pria yang pernah membuat saya takut kehilangan, kini sedang panik mempertahankan kebohongannya sendiri. Sedangkan saya tidak lagi butuh belas kasihan siapapun, saya hanya butuh kebenaran dilihat. Saya menyimpan ponsel, berbalik ke pintu. Bagas, mulai hari ini kamu mau bicara apapun tentangku, silakan. Tapi setiap kebohonganmu, aku punya bukti untuk menjawabnya. Baru saja saya melangkah keluar dari restoran, keributan di dalam ruangan pesta masih terdengar di belakang saya. Dian sudah menunggu di pintu. Melihat wajah saya yang tenang, dia bernapas lega, tetapi matanya masih merah karena marah. Kamu baik-baik saja? Saya membetulkan tali tas di bahu, menatap anak tangga yang berkilauan cahaya lampu. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit lucu. Selama 3 tahun menikah, hal yang paling kutakuti adalah masalah keluarga kami diketahui orang luar. Tapi hari ini, ketika semuanya terbongkar, aku malah merasa lega. Dian merangkul saya. Karena yang salah bukan kamu. Kami baru saja tiba di trotoar ketika di belakang terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Saya berbalik, melihat Rania berlari keluar, wajahnya pucat, lipstiknya sedikit luntur. Dia tidak lagi memiliki penampilan lembut, seperti saat di samping Bagas, juga tidak ada nada pura-pura kasihan. Di hadapan saya saat ini hanyalah seorang wanita panik yang menyadari dirinya juga terseret ke dalam sebuah jebakan. Mbak Hana, tunggu. Dian langsung berdiri di depan saya. Kamu mau apa lagi? Rania menatap Dian, lalu beralih ke saya, suaranya bergetar. Aku mau bicara dengan Mbak, sebentar saja. Saya menatapnya lama. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin saya akan merasa sangat benci hingga tidak mau mendengarkan sepatah kata pun. Tapi saat ini saya mengerti satu hal. Rania mungkin adalah orang ketiga, tetapi dia juga merupakan mata rantai penting untuk membongkar seluruh perhitungan Bagas. Katakan saja. Rania mencengkeram erat tas kecil di tangannya. Apartemen di Kelapa Gading itu memang atas namaku. Tapi Mas Bagas bilang itu uang pribadinya, hasil investasinya sebelum menikah. Dia bilang Mbak dan dia hanya hidup bersama secara status, menunggu rumah terjual baru akan bercerai. Suara saya dingin. Dan kamu percaya? Dia menunduk. Aku ingin percaya, karena dia bilang akan menikahiku. Kalimat itu jatuh di tengah malam yang dingin seperti sebongkah es. Saya tidak tahu harus tertawa atau kasihan. Bagas telah menggunakan janji yang sama untuk mengikat banyak wanita di sekelilingnya. Untuk saya, itu adalah sumpah di hadapan keluarga. Untuk Rania, itu adalah sebuah apartemen.
Untuk wanita-wanita di surat-surat lama itu, adalah janji-janji akan meninggalkan istrinya. Dia tidak pernah tulus pada siapapun, dia hanya tulus pada keserakahannya sendiri. Rania membuka ponselnya, menunjukkan sebuah percakapan pesan. Dia bahkan menyuruhku menyimpan beberapa nota restoran dan hotel, agar nanti jika perlu bisa dibilang itu biaya jamuan klien perusahaannya. Beberapa kali dia membayar pakai kartu perusahaan, lalu menyuruhku jangan bertanya. Saya langsung menatap Dian. Dia mengerti maksud saya, mengambil ponselnya dan merekam layar ponsel Rania tanpa memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Saya bertanya, "Kamu punya buktinya?" Rania mengangguk, air matanya mulai jatuh. Ada pesan, nota, bahkan beberapa kali dia mengirim file penawaran harga internal perusahaannya untuk kulihat. Dia pamer kalau sebentar lagi akan naik jadi manajer penjualan, jadi tidak ada yang berani mengusiknya. Waktu itu aku tidak mengerti pentingnya hal-hal itu. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku jadi takut. Kalau perusahaannya melakukan investigasi, apa aku akan ikut terseret? Saya menatapnya. Ketakutan di matanya kali ini tampak nyata, tetapi saya tidak melunak hingga lupa apa yang telah dia lakukan. Apakah kamu akan terseret atau tidak, tergantung sejauh mana keterlibatanmu. Saya bukan pengacaramu, tapi jika kamu ingin menyelamatkan dirimu sendiri, sebaiknya berhenti membantu Bagas berbohong. Rania buru-buru berkata, aku akan berikan semuanya. Aku hanya mohon, Mbak, jika memungkinkan, tolong jelaskan bahwa aku ditipu olehnya soal uang pribadi itu. Dian mendengus. Ditipu tapi masih mau berlibur dengan suami orang, itu juga tidak sepenuhnya polos. Rania terdiam, tidak berani membantah. Saya tidak ingin berlama-lama di jalan. Saya hanya berkata, kirimkan semua buktinya ke pengacara saya. Soal apartemen, jika uangnya berasal dari aset bersama kami atau uang pribadi saya yang diambil secara ilegal, saya akan menuntut penyelesaian sesuai hukum. Saya tidak akan membuat perjanjian lisan denganmu. Saya memberikan nomor kantor pengacara Sarah kepadanya. Rania menerimanya, lalu menoleh ke arah restoran. Melalui jendela kaca, saya melihat Bagas sedang ditahan oleh beberapa temannya, wajahnya memerah, tangannya terus menunjuk keluar seolah ingin menerjang. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang menatapnya dengan rasa hormat. Tatapan mereka hanya penuh kekecewaan dan cemoohan. Di mobil dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua, saya menerima pesan dari Tino. Han, aku minta maaf karena sebelumnya tidak tahu Bagas berbohong tentangmu. Jika butuh saksi untuk kejadian malam ini, aku akan bantu. Saya membalas dengan 2 kata. Terima kasih, lalu langsung meneruskan rekaman percakapan dengan Rania kepada pengacara Sarah. Dia menelepon kembali hampir seketik. Hana, jika apa yang dikatakan Rania benar, masalah ini bukan hanya perceraian dan harta lagi. Ini bisa menyangkut pelanggaran dalam pekerjaan Bagas. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Hanya gunakan bukti yang sah. Besok, saya akan membantumu menyusun kembali seluruh berkas. Saya bertanya, perlukah kita kirimkan ke perusahaannya, Bu? Jangan terburu-buru. Kita perlu verifikasi dulu. Tapi, jika dia menggunakan uang perusahaan, nota perusahaan, atau membocorkan informasi internal, ini akan menjadi titik yang membuatnya tidak bisa lagi membalikan cerita. Menutup telepon, saya menyandarkan kepala di kursi mobil. Jakarta di malam hari berlalu di luar jendela, lampu-lampu kuning menciptakan jejak panjang seperti goresan pada kenangan. Dulu saya pikir hal yang paling menyakitkan adalah mengetahui suami punya wanita lain. Tapi ternyata yang lebih menyakitkan adalah menyadari orang yang pernah saya percayai tidak pernah ada seperti yang saya kira. Bagas tidak hanya mengkhianati perasaan, dia mengkhianati kepercayaan, aset, kehormatan, dan semua batas kesopanan terakhir. Ponsel bergetar lagi, sebuah pesan dari Bagas muncul. Kamu yang memaksaku sampai sejauh ini. Jangan salahkan aku jika aku berbuat jahat. Saya melihat tulisan itu, mengambil tangkapan layar, menyimpannya ke folder bukti, lalu saya mematikan layar, memejamkan mata. Saya tidak lagi takut pada ancamannya. Seseorang yang terpojok akan meronta dengan sangat liar. Tapi semakin dia meronta, semakin banyak jejak yang dia tinggalkan.
dan saya tidak akan melewatkan satu jejak pun. Keesokan paginya, saya tiba di kantor pengacara Sarah sangat awal. Langit Jakarta baru saja melewati hujan semalam, jalanan masih basah. Udara dingin yang menyelinap melalui kerah baju membuat saya lebih waspada. Di atas meja di hadapan saya ada 3 tumpukan berkas yang dipisahkan, aset bersama, aset pribadi, dan bukti hubungan di luar nikah. Pengacara Sarah mengenakan kacamatanya, membalik setiap halaman. Di sampingnya ada seorang asisten yang sedang menyalin data ke dalam hard disk yang disegel. Saya melihat barisan rekening koran, surat-surat, dan pesan dari Rania. Hati saya tidak lagi sesakit kemarin. Mungkin ketika kebenaran disusun menjadi berkas, rasa sakit pun menjadi tidak terlalu kacau. Pengacara Sarah berkata, "Hana, saya baru saja menerima email yang dikirim Rania pagi ini. Di dalamnya ada foto-foto nota hotel, beberapa percakapan di mana Bagas mengarahkannya untuk menyimpan bukti-bukti tersebut, untuk melegitimasi biaya jamuan klien, dan beberapa pesan yang menyinggung penawaran harga internal perusahaan." Saya menatapnya. "Apakah itu cukup untuk kita laporkan ke perusahaannya, Bu?" "Cukup untuk mengirimkan surat pengaduan internal beserta dokumen terkait, tapi kita harus menyampaikannya dengan hati-hati. Kamu tidak menuduh secara emosional. Kamu hanya menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian perceraian, kamu menemukan beberapa bukti yang mengindikasikan penggunaan dana perusahaan yang tidak sesuai tujuan dan pembocoran informasi bisnis. Perusahaan mereka akan melakukan verifikasi sendiri." Saya mengangguk. Saya tidak ingin mengubah diri saya menjadi pendendam yang buta. Saya hanya ingin semua yang coba ditutupi Bagas kembali ke tempatnya. Yang bersalah dalam pernikahan, bertanggung jawab dalam pernikahan. Yang bersalah dalam keuangan, bertanggung jawab di hadapan hukum. Yang bersalah dalam pekerjaan, bertanggung jawab kepada perusahaan. Menjelang siang, pengacara Sarah Lororo membantu saya mengirimkan surat pengaduan tersebut ke Departemen SDM dan Dewan Pengawas Internal Perusahaan Bagas. Di dalam surat itu tidak ada satu kata pun yang menghina, tidak ada tuduhan pasti, hanya ada kronologi waktu, bukti, dan permohonan untuk verifikasi. Tapi justru ketenangan itulah yang saya rasa lebih tajam dari makian apapun. Sore harinya, saya menerima telepon dari nomor kantor yang asing. Penelepon memperkenalkan diri sebagai Ibu Rina, Kepala Departemen SDM Perusahaan Bagas. Suaranya sangat hati-hati. "Selamat sore, Ibu Hana. Kami sudah menerima dokumen yang Ibu kirim. Perusahaan akan melakukan pemeriksaan internal. Untuk saat ini, kami ingin mengonfirmasi apakah Ibu bersedia memberikan salinan bukti dan bekerja sama secara langsung jika diperlukan." Saya menjawab, "Saya bersedia memberikan dalam lingkup yang sah. Saya tidak ingin membuat keributan, tetapi saya perlu melindungi hak-hak saya." Ibu Rina terdiam sejenak, lalu suaranya lebih pelan. "Sebenarnya, dulu bagian akuntansi juga pernah merasa beberapa biaya jamuan klien Pak Bagas agak tidak wajar, tapi belum ada dasar yang jelas. Dokumen dari Ibu bisa membantu perusahaan untuk memeriksa kembali semuanya." Saya mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Hanya beberapa menit kemudian, telepon dari Bagas berdering terus-menerus. Saya tidak menjawab. Pesannya muncul di layar, baris demi baris, penuh dengan kepanikan. "Kamu kirim apa ke kantorku? Hana, kamu mau menghancurkan hidupku, ya? Kalau aku kehilangan pekerjaan, jangan harap kamu bisa tenang." Saya mengambil tangkapan layar setiap pesan, mengirimkannya ke pengacara Sarah. Dia membalas singkat, "Jangan dibalas. Simpan saja. Jika dia terus mengancam, kita buat laporan resmi." Malam itu orang tua saya meminta saya makan malam di rumah. Ibu memasak sup ikan asam pedas kesukaan saya sejak kecil. Nasi hangat di hadapan saya. Tiba-tiba saya teringat makan malam di apartemen Kuningan, di mana saya sering menunggu Bagas hingga supnya dingin. Dia pulang terlambat. Saya akan menghangatkannya lagi. Dia bilang lelah. Saya akan diam-diam membereskan semuanya. Dulu saya pikir cinta itu adalah merawat, bersabar, dan tidak perhitungan. Tapi saya lupa bahwa mencintai seseorang bukan berarti membiarkan mereka meremehkan kita. Ibu meletakkan sepotong ikan di mangkuk saya, suaranya tercekat. "Dulu saat Ibu memberimu buku tabungan itu,
Ibu hanya berharap kamu punya pegangan. Ibu tidak menyangka dia berani mengambilnya. Saya memegang tangan ibu. Maafkan aku, Bu, karena dulu tidak mendengarkan nasihat ibu. Ayah saya meletakkan sendoknya. Suaranya dalam tapi mantap. Bukan salahmu. Mempercayai orang yang kita nikahi bukanlah sebuah dosa. Kesalahannya ada pada dia yang memanfaatkan kepercayaan itu. Kalimat itu membuat mata saya perih. Selama beberapa hari terakhir saya terus bertanya pada diri sendiri, apakah saya bodoh, apakah saya buta, apakah karena saya terlalu sabar sehingga Bagas menjadi-jadi? Tapi ayah benar. Kepercayaan bukanlah kesalahan. Kesalahan terletak pada orang yang mengubah kepercayaan orang lain menjadi alat untuk menipu. Selesai makan, saya baru saja berdiri untuk membereskan piring ketika bel pintu berbunyi. Ayah saya yang membuka. Di luar pintu ada Bagas. Dia berdiri di bawah lampu teras, wajahnya lelah, janggutnya mulai tumbuh, tangannya membawa sebuah map. Begitu melihat saya, dia langsung melangkah maju. Han, aku mau bicara. Aku bawa buku tabunganmu untuk dikembalikan. Ibu saya langsung berdiri. Ayah saya menghalangi di pintu, tidak mengizinkannya masuk. Ada apa? Bicarakan di luar. Bagas menatap ayah saya lalu beralih ke saya, suaranya merendah. Aku salah. Aku kembalikan buku tabunganmu. Aku juga akan putus dengan Rania. Tolong tarik laporanmu, jangan libatkan perusahaan lagi. Aku sebentar lagi akan dipromosikan. Kalau kasus ini meledak, aku akan kehilangan segalanya. Saya melihat map di tangannya. Di dalamnya bisa jadi buku tabungan pemberian ibu, bisa juga jebakan baru. Saya membuka ponsel, menyalakan perekam suara, dan berjalan ke samping ayah. Letakkan map itu di meja di teras. Biar pengacaraku yang memeriksa. Soal menarik laporan. Tidak akan. Mata Bagas memerah. Kamu benar-benar ingin mendorongku sampai mati? Saya menatap pria yang pernah menjadi suami saya, suara saya tenang. Tidak. Aku hanya menghentikanmu mendorongku sampai mati lebih dulu. Dia berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, saya melihat Bagas tidak menemukan kata-kata untuk memutarbalikkan fakta. Di teras yang sunyi, suara lift yang membuka dan menutup terdengar kering. Saya tahu setelah malam ini dia tidak akan bisa lagi berpura-pura tenang. Dan ketika seseorang yang terbiasa mengendalikan mulai kehilangan kendali, rahasia-rahasia terakhir akan terungkap dengan sendirinya. Bagas meletakkan map di meja kecil di teras, tetapi tangannya masih mencengkeramnya seolah enggan. Ayah saya berdiri di depan pintu, tatapannya begitu dingin hingga Bagas tidak berani melangkah lebih jauh. Saya menatap lurus ke arahnya. Ponsel masih merekam. Kamu bilang mau mengembalikan buku tabungan. Letakkan saja di situ, lalu pulang. Bagas menelan ludah, suaranya serak. Han, lihat dulu. Aku sungguh tidak ingin semuanya jadi seperti ini. Aku tahu aku salah, tapi pernikahan kita masih bisa diselamatkan. Saya tidak bisa tertawa lagi. Kata diselamatkan dari mulutnya terdengar seperti lelucon yang kejam. Saat saya ditinggal di bandara, dia tidak menyelamatkan saya. Saat kartu saya diblokir, dia tidak menyelamatkan saya. Saat uang saya diambil untuk membeli rumah bagi orang lain, dia juga tidak berpikir untuk menyelamatkan saya. Baru ketika karir, aset, dan kehormatannya goyah, dia teringat pernikahan ini perlu diselamatkan. Yang ingin kamu selamatkan bukan pernikahan kita. Kamu hanya ingin menyelamatkan posisimu di kantor dan apartemen yang kamu beli untuk Rania. Wajah Bagas memucat. Ibu saya melangkah keluar dari dalam rumah, matanya merah tetapi suaranya sangat jelas. Bagas, dulu tante percaya kamu orang baik, makanya tante serahkan putri tante padamu. Kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, mulai sekarang jangan datang ke sini dan memaksanya lagi. Bagas menunduk, suaranya mengecil. Saya minta maaf, Om, Tante, saya kilaf. Ayah saya berkata dengan dingin, hilaf sekali itu kesalahan. Hilaf yang terencana, ada surat tanda jadi, ada pemblokiran kartu, ada pengambilan buku tabungan istri, itu bukan lagi hilaf. Bagas bungkam. Dia meletakkan map itu, mundur 2 langkah, tetapi sebelum berbalik pergi,
dia masih menatap saya dengan tatapan memohon bercampur benci. "Hana, kamu akan menyesal jika memaksaku sampai ke ujung." Saya menjawab sangat pelan. "Yang seharusnya menyesal adalah kamu." Pintu lift tertutup, bayangannya menghilang. Saya tidak langsung menyentuh map itu, melainkan menelepon pengacara Sarah. Dia menyarankan saya untuk meletakkan map di atas meja, merekam seluruh proses saat membukanya, dan memeriksa setiap dokumen untuk menghindari tuduhan di kemudian hari. Saya melakukan persis seperti yang dia katakan. Di dalam map ada buku tabungan pemberian ibu, beberapa salinan dokumen rumah, dan selembar kertas tulisan tangan Bagas yang menyatakan bahwa dia meminjam sementara uang di buku tabungan untuk investasi dan berjanji akan mengembalikannya secara bertahap setelah cerai. Saya tertawa saat membaca kata bertahap. Ibu saya yang berdiri di samping gemetar karena marah. "Dia menarik uangmu?" Saya memeriksa lebih teliti dan menemukan bahwa buku tabungan itu telah ditutup 3 bulan yang lalu. Uang sebesar 700 juta yang dikumpulkan ibu saya seumur hidup untuk putrinya telah ditarik habis oleh Bagas menggunakan surat kuasa dengan tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tangan saya. Tangan saya terasa dingin. Saya mengangkat surat kuasa itu ke arah cahaya, menatap tanda tangan yang janggal itu dengan jantung berdebar kencang. "Ini bukan tanda tanganku." Ayah saya langsung berkata, "Foto, kirim ke pengacara sekarang." Saya melakukannya. Tetapi hati saya terasa seperti terbakar. Jika transfer uang ke Rania membuat saya sakit, tindakannya menyentuh uang yang diberikan khusus oleh ibu saya membuat saya sangat marah hingga tidak lagi gemetar. Itu bukan hanya uang. Itu adalah hasil jerih payah orang tua saya, jalan keluar yang diam-diam ibu siapkan untuk saya, kasih sayang yang tidak berhak disentuh oleh Bagas. Pengacara Sarah menelepon kembali setelah melihat foto itu. "Hana, ini lebih serius. Jika tanda tangan dipalsukan untuk menutup buku tabungan, kita bisa meminta bank menyediakan berkas transaksi, rekaman CCTV di konter jika masih ada, dan mengajukan pemeriksaan keaslian tanda tangan. Jangan bertindak sendiri. Besok pagi saya akan menemanimu ke bank." Saya bertanya, "Jika terbukti tanda tangannya palsu, bagaimana, Bu?" "Itu bukan lagi sekadar sengketa perceraian. Itu bisa menjadi tindak pidana penggunaan dokumen dan tanda tangan palsu untuk menguasai atau menggunakan aset secara tidak sah. Tapi kita lakukan selangkah demi selangkah, buktinya harus sangat kuat." Saya menutup telepon, duduk di kursi. Ibu memeluk bahu saya. Kali ini saya tidak lagi berusaha tegar. Air mata jatuh ke punggung tangan, panas dan asin. Saya tidak menangis karena masih mencintai Bagas. Saya menangis karena merasa telah salah mempercayai seseorang hingga membiarkannya masuk ke zona aman terakhir saya. Keesokan paginya, saya dan pengacara Sarah pergi ke bank. Saat petugas mengeluarkan berkas penutupan rekening, saya melihat dengan jelas salinan surat kuasa dengan tanda tangan palsu dan nomor telepon konfirmasi yang bukan nomor saya, melainkan nomor baru. Teller yang bertugas saat itu juga sudah tidak bekerja di cabang tersebut lagi. Pengacara Sarah meminta bank membuat berita acara, menyimpan seluruh berkas, dan bekerja sama menyediakan data jika diminta oleh pihak berwenang. Saya menandatangani formulir permohonan investigasi, tangan saya tidak lagi gemetar. Meninggalkan bank, telepon pengacara Sarah berdering. Dia mengangkatnya, raut wajahnya perlahan menjadi serius. Menutup telepon, dia menoleh ke arah saya. "Perusahaan Bagas baru saja memberi kabar, mereka telah menonaktifkannya sementara dari pekerjaan untuk memeriksa biaya-biaya jamuan klien dan kebocoran penawaran harga. Selain itu, Rania juga telah memberikan bukti tambahan kepada mereka." Saya berdiri di tengah trotoar yang ramai, mendengar deru kendaraan, tetapi hati saya terasa anehnya sunyi. Bidak-bidak catur yang diam-diam Bagas atur selama ini mulai berbalik menimpanya. Dia pernah berpikir saya hanyalah istri yang sabar. Dia tidak menyangka, sekali wanita itu berhenti bersabar, yang dipegangnya bukanlah air mata, melainkan lembar demi lembar kertas, baris demi baris rekening koran, file demi file rekaman, dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Sore harinya, saya menerima pesan dari ibu mertua. "Hana, malam ini ayah dan ibu ingin bertemu denganmu dan Bagas. Apapun masalahnya,
Kita duduk bersama dan bicarakan sekali lagi. Saya menatap pesan itu lama, lalu meneruskannya kepada pengacara Sarah. Dia menjawab, "Jika kamu mau pergi, saya akan temani." Ini bisa menjadi pertemuan klarifikasi terakhir sebelum gugatan resmi diproses. Saya membalas pesan ibu mertua. Saya akan datang, tapi bersama pengacara saya. Mulai sekarang, semuanya harus jelas secara tertulis. Setelah mengirimnya, saya meletakkan ponsel. Angin bertiup membuat dedaunan pohon di depan bank berdesir. Saya tahu pertemuan malam ini tidak akan mudah, tetapi saya juga tahu yang akan melangkah masuk bukanlah lagi menantu yang menunduk dimarahi. Saya akan masuk sebagai seorang wanita yang menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Malam itu, saya tiba di rumah orang tua Bagas bersama pengacara Sarah. Sebelum melangkah masuk, saya berhenti sejenak, memandangi rumah 2 lantai yang familiar, tempat saya biasa datang makan malam setiap akhir pekan, pernah membawakan oleh-oleh, pernah berusaha tersenyum manis agar menjadi menantu yang baik. Dulu, hanya dengan melihat ibu mertua sedikit mengerutkan kening, saya sudah buru-buru menyalahkan diri sendiri. Hari ini, saya melangkah melewati pintu itu dengan map di tangan, hati saya luar biasa tenang. Ada tempat-tempat yang sekali sudah cukup menyakitimu, ia tidak lagi punya kuasa untuk membuatmu takut. Ibu mertua saya duduk di ruang tamu, matanya bengkak dan merah. Ayah mertua duduk di sampingnya, wajahnya muram. Bagas berdiri di dekat jendela, kemejanya lusuh, rambutnya acak-acakan. Sama sekali tidak ada sisa-sisa kepercayaan diri seperti biasanya. Melihat pengacara Sarah bersama saya, ibu mertua langsung mengerutkan kening. "Hana, ini masalah keluarga, kenapa kamu bawa orang luar? Sejauh mana lagi kamu mau membuat ayah dan ibu malu?" Saya meletakkan map di meja, suara saya pelan tapi jelas. "Bu, sejak Mas Bagas menggunakan data saya untuk memblokir kartu, mengambil buku tabungan pribadi saya, dan mentransfer uang untuk membeli rumah bagi orang lain, ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan perasaan." Ibu mertua tercekat, tetapi masih mencoba membela anaknya. Laki-laki kadang berbuat salah. Bagas juga sudah tahu kesalahannya. Sebagai istri, kamu harus memberinya jalan untuk kembali. Pengacara Sarah dengan tenang membuka berkas. "Bapak, Ibu, izinkan saya menjelaskan secara singkat. Saat ini, Ibu Hana memiliki bukti transfer dana yang dilakukan Pak Bagas kepada pihak ketiga selama masa pernikahan, dugaan pemalsuan tanda tangan untuk menutup aset pribadi Ibu Hana, pemblokiran sepihak kartu kredit gabungan, serta pesan-pesan ancaman. Ini bukan lagi sekadar konflik suami istri biasa." Bagas langsung menyelah. Pengacara tentu saja membela kliennya. "Saya tidak memalsukan tanda tangan siapapun. Uang itu saya pinjam sementara untuk investasi." Saya menatapnya. "Kamu meminjam sementara dari istrimu dengan tanda tangan palsu?" Wajahnya memerah. "Aku kan sudah mengembalikan buku tabungannya. Kamu mengembalikan sampul buku tabungan yang sudah ditutup. Uangnya sudah hilang." Ayah mertua saya, yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengangkat kepala. "Bagas, apa ini benar?" Bagas menoleh ke ayahnya, suaranya melemah. "Ayah, aku hanya memutar uang sebentar. Rencananya setelah dipromosikan akan kuganti." Ayah mertua saya memukul meja dengan keras. Suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat seisi ruangan hening. "Kamu mengambil uang istrimu untuk diberikan pada selingkuhanmu, lalu bilang akan menggantinya nanti?" Wajah Bagas pucat pasi. "Ayah, aku tidak punya selingkuhan. Rania itu hanya..." Saya membuka ponsel, memutar rekaman suara Rania yang berbicara tentang apartemen dan nota perusahaan. Suaranya terdengar jelas di ruang tamu yang sunyi. Ibu mertua saya, saat mendengar kalimat Mas Bagas bilang apartemen itu dari uang pribadinya, wajahnya menjadi kelabu. Dia menatap putranya, bibirnya bergetar. "Bagas, kamu benar-benar membelikan rumah untuknya?" Bagas terdiam. Keheningan itu lebih kejam dari jawaban apapun. Ayah mertua saya berdiri, menunjuk ke arahnya. "Kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga ini." Bagas menunduk, tetapi dengan cepat menoleh ke arah saya. Suaranya serak. "Hana, kamu mau apa? Katakan saja terus terang."
Rumah di Kuningan kita bagi dua. Uang di rekening akan kucicil. Tapi jangan bawa masalah ini ke pengadilan, jangan libatkan perusahaan lagi. Kalau aku kehilangan pekerjaan, kamu juga tidak akan dapat apa-apa. Saya menatap pria yang pernah tidur di samping saya selama 3 tahun, yang pernah menerima setiap masakan saya, yang pernah memegang tangan saya di hadapan leluhur, dan berjanji akan melindungi seumur hidup. Sampai detik ini, dia masih saja menghitung untung rugi. Aku mau cerai. Aku mau kembali aset pribadiku. Aku mau menarik kembali bagian aset bersama yang telah kamu alihkan kepada Rania. Dan aku mau semuanya diselesaikan sesuai hukum. Ibu mertua menangis. Hana, ibu mohon padamu. Hargai ayah dan ibu sekali ini saja. Kalau masalah ini sampai heboh, kerabat tahu semua, di mana muka kami. Saya menatapnya, hati saya sedikit pedih. Dulu saya tulus menganggapnya sebagai ibu kedua. Saya pernah membelikannya vitamin, mengantarnya ke dokter, mendengarkan keluhannya, dan diam-diam menahan omelan-omelan kecil. Tapi hari ini, yang paling membuatnya sakit bukanlah karena saya terluka, melainkan karena keluarganya kehilangan muka. Bu, jika hari itu saya terjebak di Bali tanpa uang, tanpa tiket, tanpa tempat menginap, apa ibu pikir saya masih punya muka untuk hidup? Jika saya tidak menemukan bukti, Mas Bagas akan mengubah saya menjadi istri pencemburu, mata duitan, dan perusak rumah tangga. Saat itu, apa ada yang akan menghargai saya? Ibu mertua bungkam. Ayah mertua saya menghela napas panjang, suaranya terdengar jauh lebih tua. Hana, ayah minta maaf. Keluarga kami tidak bisa mendidiknya. Bagas mendongak kaget. Ayah mertua menatapnya. Matanya penuh luka dan amarah. Diam kamu. Kalau masih punya malu, tanda tangani surat perjanjian itu. Jangan sampai masalah ini ke pengadilan dan membuat kita semakin malu. Pengacara Sarah meletakkan draft perjanjian di atas meja. Isinya menyatakan dengan jelas, Bagas harus mengembalikan uang sebesar 700 juta dari buku tabungan pribadi saya, setuju untuk bekerja sama dalam verifikasi uang muka apartemen, tidak akan melanjutkan ancaman, penghinaan, atau mendekati saya di luar lingkup hukum, dan aset bersama akan diinventarisasi sepenuhnya untuk dibagi. Bagas membaca setiap baris, tangannya terkepal hingga kertasnya kusut. Kalian memaksaku sampai mati. Saya menjawab dengan tenang. Tidak ada yang memaksamu. Kami hanya memintamu bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Dia menatap saya sangat lama. Tatapannya berubah dari memohon menjadi benci, dan akhirnya tak berdaya. Di luar, hujan mulai turun di atap teras. Ibu mertua saya menunduk menangis. Ayah mertua membuang muka. Dan Bagas mengambil pena dengan tangan gemetar. Saat goresan tinta pertama menyentuh kertas, saya tahu pernikahan ini telah benar-benar sampai di titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Setelah malam di rumah orang tua Bagas, saya pikir setidaknya dia akan diam beberapa hari untuk menerima kenyataan. Tapi saya terlalu meremehkan harga dirinya. Keesokan paginya, saat pengacara Sarah baru saja mendaftarkan gugatan cerai dan permohonan sita jaminan aset, Bagas mengirimi saya serangkaian pesan panjang, terkadang meminta maaf, terkadang menyalahkan, terkadang mengungkit masa lalu untuk membuat saya luluh. Dia menyebutkan hari pernikahan kami, dapur pertama yang kami pilih bersama, malam-malam saat saya demam dan dia membelikan obat. Jika hanya membaca beberapa baris pertama, orang luar mungkin berpikir dia masih cinta. Tapi di akhir pesan, niat aslinya terungkap. Kalau kamu menarik laporan di perusahaan, aku akan kembalikan semua uangmu dalam setahun. Jangan paksa aku kehilangan pekerjaan, nanti kamu juga tidak akan dapat untung apa-apa. Saya mengambil tangkapan layar, mengirimkannya ke pengacara Sarah, lalu menghapus notifikasi dari layar. Saya tidak ingin lagi hati saya ditarik ulur oleh kata-kata setengah benar setengah palsu itu. Pria yang benar-benar menyesal akan bertanya seberapa sakit luka istrinya, bukan bertanya bagaimana cara mempertahankan jabatan, uang, dan muka. Sore harinya, perusahaan Bagas mengirimkan surat konfirmasi bahwa mereka telah menonaktifkannya sementara untuk kepentingan investigasi internal.
Mereka menemukan banyak pengeluaran jamuan klien yang tidak jelas, termasuk beberapa nota yang bertepatan dengan waktu kepergiannya bersama Rania. Beberapa email penawaran harga yang dikirim ke mitra bisnis juga terindikasi telah diteruskan ke pihak luar tanpa izin. Saya membaca surat itu tanpa rasa puas seperti yang pernah saya bayangkan, melainkan perasaan dingin. Ternyata pria yang pernah saya panggil suami tidak hanya mengkhianati pernikahan, tetapi juga membangun karirnya di atas tipu muslihat dan kebohongan. Malam harinya, Rania menelepon pengacara Sarah, meminta untuk bertemu dengan saya. Awalnya saya menolak, tetapi Ibu Sarah mengatakan, jika dia secara sukarela memberikan dokumen tambahan, sebaiknya kita dengarkan. Tapi kamu tidak boleh bertemu sendirian, saya akan hadir. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang. Rania datang dengan wajah pucat, tanpa riasan tebal seperti sebelumnya. Dia meletakkan setumpuk fotokopian dan sebuah USB di atas meja. Ini semua pesan yang Mas Bagas kirim ke saya. Soal apartemen, nota perusahaan, juga saat-saat dia bilang agar saya tenang, karena uangnya sudah dialihkan melalui berbagai rekening. Saya menatapnya. Kenapa baru sekarang kamu berikan? Rania menggigit bibir, matanya memerah. Karena saya juga takut kehilangan apartemen itu. Tapi kemarin saya baru tahu apartemen itu bisa disita, dan Bagas malah berbalik menuduh saya yang menjebaknya. Dia bilang kalau terjadi apa-apa, saya harus mengaku meminjam uang dan membeli rumah sendiri. Mbak Hana, saya salah karena masuk ke dalam pernikahan Mbak, tapi saya tidak mau menanggung dosa menggantikannya. Saya terdiam. Permintaan maaf yang terlambat tidak bisa menghapus semua luka, tetapi bukti-bukti itu bisa membuat kebenaran menjadi lebih utuh. Pengacara Sarah menerima dokumen itu dan langsung membuat berita acara serah terima di tempat. Sebelum pergi, Rania berdiri, menunduk sangat dalam. Saya minta maaf, Mbak. Saya menatapnya, tidak lagi marah seperti dulu, hanya lelah. Permintaan maafmu, aku dengar. Memaafkan atau tidak, aku belum perlu menjawabnya. Yang perlu kamu lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya kepada pihak berwenang dan mengembalikan apa yang bukan milikmu. Dia mengangguk. Air mata jatuh ke punggung tangannya. 3 hari kemudian, sidang mediasi pertama diadakan di pengadilan. Bagas masuk dengan penampilan yang kuyu. Ibu mertua menemaninya, tetapi tidak lagi menatap saya dengan tatapan menyalahkan. Ayah mertua duduk diam di ujung ruangan, rambutnya yang memutih seolah bertambah banyak dalam semalam. Ketika mediator bertanya apakah kedua belah pihak masih memiliki kemungkinan untuk rujuk, Bagas menatap saya lama sekali, lalu berkata, "Saya masih ingin mempertahankan keluarga ini." Saya langsung menjawab, suara saya tenang. Saya tidak bersedia rujuk. Mediator menanyakan alasannya. Pengacara Sarah meletakkan tumpukan bukti di atas meja. Rekening koran berita acara bank. Dokumen buku tabungan yang ditutup dengan tanda tangan yang bukan milik saya. Surat tanda jadi apartemen. Pesan-pesan ancaman, dokumen yang diberikan Rania, surat penonaktifan dari perusahaan. Setiap tumpukan kertas diletakkan, wajah Bagas semakin pucat. Dia tiba-tiba menoleh ke arah saya, suaranya serak. "Han, aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan terakhir, ya?" Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidak lagi merasa sakit, hanya kasihan pada wanita yang pernah menjadi saya, yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati. Kesempatan terakhirmu sudah lewat saat kamu melangkah ke pesawat dan meninggalkan aku di belakang. Ruangan hening. Bagas menunduk, kedua tangannya yang gemetar diletakkan di atas lutut. Ibu mertua saya menangis pelan, tetapi kali ini dia tidak lagi memohon. Mungkin dia juga mengerti, sebuah vas yang sudah pecah berkali-kali, meskipun dilem kembali, tidak akan pernah bisa menampung air. Di akhir mediasi, Bagas terpaksa menerima proses perceraian. Dia setuju untuk sementara membekukan aset yang disengketakan, bekerja sama dalam pemeriksaan keaslian tanda tangan, melaporkan semua dana yang ditransfer kepada Rania, dan mengembalikan uang yang merupakan aset pribadi saya jika hasil verifikasi membuktikannya. Saat menandatangani berita acara, dia tidak menatap saya, dan saya pun tidak lagi menatapnya.
Saya hanya melihat goresan tinta di atas kertas, merasa hidup saya perlahan melangkah keluar dari sebuah pintu yang gelap. Meninggalkan pengadilan, langit Jakarta cerah setelah berhari-hari mendung. Dian sudah menunggu di luar, membawa 2 gelas teh hangat. Dia bertanya, "Sudah selesai?" Saya menerima gelas teh, mengangguk pelan. Hampir selesai. Tinggal langkah terakhir. Dan saya tahu langkah terakhir itu bukan hanya selembar putusan cerai, melainkan belajar untuk hidup kembali tanpa membawa bayang-bayang Bagas di dalam hati. Sebulan kemudian, surat putusan cerai ada di tangan saya, tipisnya tak terduga tetapi terasa seberat satu babak kehidupan yang baru saja ditutup. Saya berdiri di depan gerbang pengadilan, memandangi lalu lalang orang di bawah matahari akhir musim kemarau di Jakarta. Hati saya tidak merasa menang, juga tidak lagi sakit seperti di awal. Pengacara Sarah berdiri di samping, berkata pelan, "Mulai hari ini, kamu bebas." Saya menatap tanda tangan saya di atas kertas, lalu mengangguk. "Iya, Bu. Akhirnya bebas." Bagas keluar beberapa langkah di belakang saya. Dia terlihat jauh lebih kurus, matanya cekung, kemejanya tidak lagi rapi seperti dulu. Perusahaan telah resmi memutus kontraknya setelah hasil investigasi internal keluar. Dana-dana yang disalahgunakan harus dikembalikan. Apartemen di Kelapa Gading dimasukkan dalam sengketa untuk diproses bagian dana yang berasal dari aset bersama dan aset pribadi saya. Buku tabungan pemberian ibu juga telah diverifikasi oleh bank. Tanda tangan di surat kuasa dinyatakan bukan milik saya. Bagas tidak bisa lagi mengelak, hanya bisa menandatangani komitmen untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diambilnya. Dia berhenti di hadapan saya, suaranya serak. "Han, kalau saja hari itu aku tidak meninggalkanmu di bandara, apa semuanya tidak akan jadi seperti ini?" Saya menatap pria yang pernah menjadi suami saya. Pertanyaan itu sudah terlalu terlambat hingga tidak lagi bisa menggetarkan hati saya. "Tidak, Gas. Penerbangan itu hanya menyadarkanku, semuanya sudah rusak jauh sebelum itu." Dia menunduk, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya diam. Saya tidak menyalahkan, tidak memaki, juga tidak menoleh ke belakang. Ada orang-orang yang keluar dari hidup kita, tidak perlu diantar dengan air mata. Cukup dengan damai melangkah maju, itu sudah cukup. Beberapa hari kemudian, saya kembali ke Bali sendirian. Saya menyewa sebuah homestay kecil di dekat pantai, di mana pada pagi hari saya bisa mendengar deburan ombak dan pada sore hari melihat matahari terbenam di ufuk barat yang kemerahan. Saya menarik koper ke dalam kamar, membuka jendela lebar-lebar. Angin laut meniup rambut saya, membawa aroma asin yang sejuk. Tempat ini pernah menjadi titik akhir dari bulan madu yang kacau, tetapi sekarang menjadi tempat awal dari kehidupan yang baru. Malam itu, Dian melakukan panggilan video. Dia melihat saya berdiri di balkon dan tertawa. "Wajahmu sudah beda sekarang, jauh lebih ringan." Saya ikut tertawa. Aku sedang berpikir, mungkin nanti aku mau buka toko bunga kecil. Tidak perlu terlalu besar. Yang penting ada bunga segar, teh hangat, dan sudut untuk para wanita yang lelah bisa duduk sejenak. Dian mengangguk-angguk antusias. "Ide bagus. Nama tokonya apa?" Saya menatap ke arah laut malam, di mana ombak silih berganti menghantam pantai. Tak henti namun lembut. Namanya, Damai. Mengucapkan kata itu, tiba-tiba mata saya terasa perih. Ternyata yang saya cari selama 3 tahun ini bukanlah suami yang sempurna, bukan juga rumah tangga yang tampak utuh. Yang benar-benar saya butuhkan hanyalah kedamaian, dihargai, hidup dengan jujur, dan bisa tidur nyenyak tanpa khawatir orang di samping saya menyembunyikan sesuatu. Setelah perceraian, ibu mertua pernah mengirim pesan yang sangat panjang. Beliau meminta maaf karena hanya memikirkan muka keluarga dan lupa bertanya bagaimana saya menanggung luka. Saya membacanya tanpa langsung membalas. Seminggu kemudian, saya membalas, "Saya harap ayah dan ibu sehat selalu. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu." Saya tidak lagi menyimpan dendam. Mengenai Rania, saya dengar dari pengacara Sarah bahwa dia setuju untuk bekerja sama mengembalikan bagian aset yang bukan miliknya,
sekaligus bekerja sama dengan perusahaan Bagas untuk mengklarifikasi dokumen-dokumen terkait. Dia juga mengirimkan permintaan maaf terakhir kepada saya. Saya tidak mengatakan memaafkan, tetapi saya juga tidak menyimpan kebencian, karena saya mengerti hidup seorang wanita sudah cukup banyak luka, jangan membelenggu diri sendiri lagi dengan kebencian. Suatu pagi, saya pergi ke pantai sangat awal. Matahari terbit dari ufuk timur, cahayanya melapisi permukaan air dengan warna keemasan. Saya melepaskan cincin kawin yang telah saya simpan di dompet sejak hari putusan, meletakkannya di sebuah kotak kecil. Saya tidak melemparkannya ke laut, karena masa lalu, meskipun menyakitkan, pernah menjadi bagian dari hidup saya. Saya hanya menyimpannya kembali, seperti menyimpan pelajaran lama ke dalam laci, lalu saya berdiri, membersihkan pasir dari gaun saya, dan melangkah menuju jalan setapak di tepi pantai yang semakin terang. Saya pernah ditinggalkan di bandara, pernah mengira diri saya adalah pecundang paling menyedihkan dalam pernikahan itu. Tapi setelah semuanya, saya baru mengerti, orang yang ditinggalkan belum tentu yang paling malang. Terkadang, justru saat ditinggalkan itulah takdir memaksa kita untuk melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya tidak lagi pantas berjalan bersama kita. Saya tidak kehilangan Bagas. Saya hanya kehilangan beban yang tidak seharusnya saya pikul. Dan sebagai gantinya, saya menemukan kembali diri saya sendiri.